Ya itu saja, silakan waktunya Anda bicara kalau mau. Oke, jadi begini bro, di situ tidak ada kata Muhammad tidak tahu yang barusan itu, nggak ada. Tegas mengatakan di situ ada suatu umat yang diubah bentuknya jadi biawak. Oke? Iya, itu kan konteks hadisnya satu riwayat. Baca riwayat-riwayat yang lain baru bisa paham gitu, secara keseluruhan. Paham enggak? Bukan soal baca keseluruhan. Kalau di hadis Sahih Muslim ada narasinya Muhammad mengatakan tidak tahu, tetapi dia menarasikan biawak di akhirnya. Bro Herdi, mohon maaf, telah sampai kepadaku. Kira-kira apa itu? Telah sampai. Iya, makanya kan sudah saya sampaikan tuh cerita Israiliyat. Nabi dengar cerita Israiliyat. Kita baca lagi. Gini-gini aja, baca. Jangan gini, pakai juga riwayat-riwayat yang lain tuh memahaminya itu semua. Oke, ini bro, ada Sunan Abu Daud. Kita klik ya, Sunan Abu Daud. Ya, itu kan Maya, itu riwayat yang lain, riwayat terkait. Oh iya, kita klik, kita lihat apa narasinya sama enggak? Beberapa Rasulullah Muhammad berada di antara pasukan dan kami mendapatkan beberapa ekor biawak. Nah itu kan aku tidak tahu, nah itu saya kamu paham, dan aku tidak tahu itu kan versi lengkapnya gitu, paham ya? Ini mau dipakai nggak malu Her? Paham dah? Sebentar, mulai sekarang. Kita baca dulu bro. Ya bacalah. Aku bakar satu ekor darinya, kemudian aku datang kepada Muhammad dan meletakkan di hadapan beliau. Beliau lantas mengambil sebatang ranting, beliau gunakan menguntungkan jarinya. Setelah itu beliau bersabda sekelompok umat. Terus, baca terus. Ya, setelah itu beliau bersabda, sekelompok umat dari kalangan Bani Israel telah diubah menjadi hewan melata di bumi. Dan aku tidak tahu apakah hewan tidak itu. Tahu, ya itu sudah. Kan jadi, panjang amat dari tadi dibilangin. Ya sudah, berarti Rasulullah tidak tahu, kan jelas. Ya, jadi begini bro, sudahlah, kalau kamu ngeyel ya susah. Bukan ngeyel. Gitu. Karena kamu kan bilang, coba lihat Abu Daud. Begitu lihat Abu Daud, di situ sudah dilihat korelasinya Rasulullah tidak tahu. Terus apa lagi? Kamu cari apa? Udah sampai ujung itu Bang Herdi. Iya, kamu cari terusin. Apa? Mau mutar-mutar juga, makanya belajar Islam. Masuk Islam nanti insyaallah. Waalaikumsalam. Saya mau salam-salam dulu sama saudara ini. Iya, silakan. Saya nggak dengar suaranya Pak Ustadz ini. Iya. Sehat Pak Ustadz. Aduh, jangan panggil Ustadz lah. Malu saya nih, ada guru saya Ustadz Zuma di sini ada. Apa semua Ustadz. Sehat ya Pak Ustadz ya. Sehat. Alhamdulillah. Oke, silakan lanjut Pak Ustadz. Iya, siap Pak. Coba akhirnya hamba pengen denger ini. Herdi kesimpulannya gimana jadi? Coba Her, lu kesimpulannya. Gimana bro? Coba kesimpulan lu gimana sih dari 5 hadis yang lu bawakan itu? Handi ya? Kok gue dibawa-bawa sih, gue gak ngomong. Ya, Bro Handi kebiasaan kalau saya lagi ngomong di mute. Ya, coba Her. Ya, jadi begini ya bro. Ini. Jadi ini ada hubungannya tentang kata Allah dalam teks Ibrani yang artinya mengutuk, artinya supa serapa, sinonim dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengutuk manusia, ya kan? Mengutuk manusia jadi monyet, jadi babi, jadi biawak, jadi keledai, dan jadi tikus. Oke. Jadi sinonim, jadi komplit lah. Jadi benar Allah itu, Allah dalam Ibrani adalah sumpah serapa, adalah pengutuk. Itu juga. Apa sih ini? Ya udah, kalau gitu kesimpulannya, kita kesimpulan juga sekarang kalau gitu. Kesimpulan Ahi Awan. Ya kesimpulannya ya. Kesimpulan juga. Kesimpulannya memang kita belum dapat ya, mungkin bagus juga sebenarnya upayanya kan, maksudnya Herdi kan berupaya juga untuk mempelajari Islam, menyerang Islam kan, bagus juga, tapi levelnya itu loh mesti dinaikkan juga levelnya gitu, jangan yang standar. Kalau gitu-gitu terus kan kita kayak petasan aja kita lihatnya. Naikin standarnya gitu. Jadi belajar itu gini Herdi, belajar Islam itu. Gimana, kamu bro?
kamu bagusnya itu pelajari mabadi dulu, yang awal-awal dasar-dasarnya, supaya ketika nanti menyerang Islam itu bisa kita lihat bobotnya gitu. Kalau yang gini-ginian kan sudah sering kita lalui nih, gitu. Jadi kamu cari yang lebih bukan sering kita lalui, bro, ya kan? Hadis yang beredar ya di dunia maya itu bukan tanpa sepengetahuan Kementerian Agama, pastilah sepengetahuan. Jadi kayak tadi Anda mengatakan mengutip hadis doib. Ya kalau Anda mengatakan hadis Ibnu Majah doib, ya doib semua. Kenapa Anda pilih-pilih? itu kan kamu nggak paham kan? Ya, jangan ke situ, jangan ke situ. Bukan soal Kita paham, yang bro. fokus concern ke yang kutuk-mengutuk. Berarti Tuhan lu ini, yang 3 Tuhan lu ini nggak pernah mengutuk ya? Sama Yesus sama Allah Bapa ini nggak pernah mengutuk. Jadi Hasyim itu tidak pernah mengutuk Israel, Slayer. Karena contohnya gini, ketika Bileam diperintahkan oleh raja siapa itu namanya di dalam kitab Bilangan untuk mengutuk Israel, tetapi kan tidak jadi karena Hasyim berkata jangan kamu kutuk karena mereka adalah bangsa yang diberkati. Nah di sisi Berarti lain gini aja, kalau misalnya Tuhan nggak pernah ngutuk Israel, itu Maleakhi 3 dibakar aja. Yesus. Ya silakan Anda bawakan, bro. Yesus, ya saya. Kutuk jadi apa? Jadi kera, jadi babi, atau jadi keledai, jadi apa? Silakan. Oh, ini berpindah lagi ya. Berarti Tuhan pernah mengutuk tapi tidak pernah mengutuk menjadi binatang gitu. Ya, konteksnya kan itu yang kita lagi omongin ini. Allah mengutuk Israel, jadi monyet, jadi babi, jadi keledai, ya kan? Jadi tikus, jadi biawak. Nah, kalau di Israel tidak pernah mengutuk Israel menjadi binatang gitu. Tapi kalau mengutuk untuk hal yang lainnya sering. Iya, Anda bawakan saja, kan kita lagi bahas tentang mengutuk jadi hewan. Oh, tentang mengutuk jadi hewan gitu. Oh, ya udah kalau begitu mah, kalau dalam keimanan kami ya memang bukan keimanan saya hanya menjelaskan, mungkin Anda tidak tahu, jadi saya bantu jelaskan. Kami keimanan kami. Baik, Bang Herdi, saya mohon izin bicara sebentar, boleh ya Bang Herdi? Oh, yo, saya dengar ya, saya mendengar ya. Siap. Bang Herdi, ini kebetulan ada Ustadz Alwan nih, kan saya tahu Ustadz Alwan ini saya referensi keilmuannya banyak banget nih, makanya mumpung ada beliau ini saya mau bertanya nih, ada satu hal yang sangat-sangat mengganggu saya nih. Ini mengenai kata Allah, Pak Ustadz Alwan. Kalau menurut dari Pak Ustadz Alwan, Pak Ustadz masih ada ya? Ada. Oh, masih ada ya? Kalau menurut Pak Ustadz Alwan ya, mohon pencerahan ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau kata Allah itu sebenarnya akar katanya seperti apa? Sepemahaman Pak Ustadz seperti itu kata Allah ya Pak Ustadz. Ya kalau misalnya Allah sendiri itu kan bisa dari asal katanya al-ilah. Cuman ketika dia dapat definite artikel alif lam itu, maka dia menjadi menjadi khusus. Sama dengan theos menjadi ton theon itu kan dapat definite artikel, makanya dia jadi khusus. Sama dengan robbu ya. Robbu itu Tuhan gitu. Tapi dia bisa menjadi Tuhan kalau dia dimudhof-mudhofun ilaihkan. Seperti begini. Robbul bait. Nah, itu menjadi tuan rumah. Tuan rumah Robbul bait. Tuhan bukan Tuhan rumah, tapi tuan rumah. Itu bisa meliputi orang-orang kita. Kita kan bisa jadi tuan untuk rumah kita sendiri. Tapi ketika dia berdiri sendiri, Rob, ya berarti dia Tuhan, Allah itu sendiri. Tidak ada satupun yang digandengkan kecuali untuk Allah. Jadi begini Pak Ustadz, dasar saya bertanya ini karena saya berpikirannya Pak Ustadz, ini coba Pak Ustadz tanggapi ya benar apa salah ya. Saya berpikir bahwa Allah ini adalah sebutan bagi nama Tuhan gitu ya. Kalau menurut Pak Ustadz seperti apa menanggapi pernyataan saya? Memang dia nama. Iya. Sebutan atau nama pribadi Pak Ustadz? Nama ya. Iya. So, saya juga barusan buka di CP Christian Prince Pak Ustadz ya, saya terus terang aja ya. Di situ kan dia juga membahas mengenai kata Allah ya. Kalau menurut dia itu Allah itu asal kata daripada al dan lah seperti itu ya. Al dan lah. Kalau kata dia ya. Iya. Nah, jadi al itu adalah nama Tuhan, al ya. Tuhan adalah al gitu. Dan lah adalah namanya gitu loh.
nama dari Tuhan itu adalah seperti ilah. Il itu juga nama Tuhan, dan itu Tuhan, dan lah itu adalah nama. Jadi dia berasumsi bahwa lah ini adalah nama dari Tuhan gitu. Tapi yang jelas, ini. bukan sumpah serapa ya. Bukan. Oh, Nah, bukan. itu dari Herdi itu. Itu dari Herdi itu Herdi beda itu, lagi. iya. Levelnya lebih tinggi lagi itu Bang Andi. Di atas CP itu. Nah, Jadi kalau silakan Pak. ya kalau Christian Prince kan sebenarnya sudah banyak kali terbukti. Kalau Bapak nonton video saya hampir sampai 20 kalau nggak salah saya bikin video bantahan bagaimana dia bisa mengelabui orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab. Sempat satu pernyataan dari Farid Respon yang mengatakan seperti ini. Apa dia tuh tidak takut kehilangan peminatnya dari orang Arab ya? Maksudnya oke lah kalau orang-orang non Arab ya, orang-orang ajam yang kayak orang Indonesia, mungkin dia bakal wah iya kan kayak gitu. Iya, Tapi kalau kita yang belajar kan kita jadi tahu itu kan ngawur saja. Contoh misalnya dia mengatakan karena ingin menuduh Nabi kita berzina, Nabi Muhammad berzina, dia katakan di dalam bahasa Arab itu nikah itu artinya berhubungan badan tidak kawin. Segitunya itu. Jadi kata nikah itu katanya tidak ada di dalam bahasa Arab. Yang menurut dia nanti bisa di cross check kalimat saya ini. Menurut dia nikah itu yang benar adalah zuwaj. Zuwaj itu menikah. Kalau kata nikah sendiri itu bukan menikah. Itu artinya berjima, berhubungan badan dengan wanita yang bukan istri. Nah, ini kan tuduhan. Hanya karena kebencian dia pakai tuduhan. Kemudian ada menarik karena Farid Respon kemudian membawakan Bible versi yang lama ya, manuskrip yang diketemukan kurang lebih karena kalau ada Bible bahasa Arab kan terjemahan juga dari Greek di tahun 1600-an kalau nggak salah di abad ke-16 ya. Jadi ditemukan Bible dan itu dari sumber Kristen juga bagaimana pengertian menikah di dalam Bible itu diterjemahkan dengan nikah. Kemudian kamus dari Libanon juga yang buat orang Arab Kristen juga menikah juga ditulis itu az-zawaj au an-nikah. Az-zawaj atau nikah. Jadi terminologi menikah itu dipakai. Jadi landasan ini menjadi aneh. Satu lagi misalnya ketika dia menjelaskan tentang istamta'tum dalam Al-Qur'an. Istamtum diartikan sebagai apa? Berhubungan badan lagi. Dan itu katanya nikah mut'ah. Lalu dikasih terjemahan, dipakai Al-Ma'ani. Lucunya itu pakai kamus Al-Ma'ani lagi, lucunya itu. Dia kasih lihat ini orang yang nonton. Ini lihat Al-Ma'ani. Apa artinya di sini? Artinya berhubungan badan secara bebas. Lihat. Kalau buka Al-Ma'ani, Bapak harus fair. Ada Al-Ma'ani itu punya dua versi, Pak. Iya. Dia menerjemahkan ke dalam Qur'annya dan menerjemahkan secara bebasnya, secara nah kalau Anda klik bebasnya, terjemahan bebas, style, maka yang muncul itu berhubungan, jadi pakai contoh-contoh berhubungan. Tapi ketika spesifik istamta'tum lalu diketik Arabnya, maka di situ terjemahannya adalah terjemahannya bukan seperti tadi itu, bukan seperti yang diartikan itu, malah diartikan di situ sebagai menikah gitu. Nah, jadi ini kan permainan yang hanya bisa dilihat oleh orang yang berilmu. Jadi tujuan kan orang punya ilmu itu untuk apa? Untuk tidak mudah dibodohi dan tidak mudah dikelabui. Sama seperti Pak Herdi tadi kan. Mungkin kalau sama orang lain yang nggak paham kan dia akan ngotot. Ini Nabi bilang bahwa biawak itu adalah jelmaan dari Bani Israel. Kalau saya tahu hadisnya, saya akan bilang, oh Pak Herdi cuma baca satu riwayat, baca riwayat lengkapnya. Apa di situ dikatakan? Kata Nabi SAW, aku tidak tahu. Boleh jadi, ya kan? Dan di hadis-hadis riwayat lain, Rasulullah katakan, bahwasanya berita Israel itu nggak usah kita benarkan, nggak usah disalahkan. Ya sudah, pokoknya kalau ada berita seperti itu ditawakus saja, diam saja, kira-kira gitu. Jadi saya pikir mungkin jelas ya Pak. Jadi oke, kalau kita tinggalkan dulu ya kata Allah tadi ya Pak. Tapi gini Pak Ustadz, saya mau nanya, saya kan kemarin sempat masuk ke Zoom-nya, jadi orang-orang di Zoom juga sempat ngomong sama saya. Kalau bisa tuh saya mencari ayat di Al-Quran yang mana yang saya ragukan atau mau saya tanyakan, kemudian dibahas seperti itu. Makanya tadi siang saya juga buka-buka nih Pak Ustadz, buka-buka Al-Quran ya di HP ya.
Nah, ini ada satu ayat yang beberapa ayat sih yang menggelitik saya ya. Salah satunya ini Al-Baqarah 138 Pak Ustadz. Iya. Situ kan ada kata sibgah ya, sibgah. Sibghatullah. Ya, sibgah Allah, siapa yang lebih baik sibgonya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Nah, saya sempat tanya sama teman saya nih, sibgo ini artinya apa gitu ya. Dan dia mengatakan sibgo itu seperti kayak pembersihan atau pembaptisan seperti itu. Maka saya searching juga di Google ya, sibgo ini ya. Memang kalau kata Google salah satu artinya adalah baptisan kalau dalam terminologi Kristen ya, bisa dikatakan itu adalah baptisan. Nah, mohon penjelasan Pak Ustadz nih, seperti apa Pak Ustadz menjelaskan Al-Baqarah 138 tentang kata sibgo ini. Karena biasanya kan kalau misalnya terjemahan Al-Quran kan Pak Ustadz ada bahasa Indonesia, tapi kalau sibgo ini kan dengan diterjemahkan. Nah, coba tolong diterjemahkan sama Pak Ustadz nih. Silakan Pak Ustadz. Begini, kalau masalah sibghatullah ini ada beberapa namanya tafsir ya, kalau kita masuk ke tafsir. Cuman saya harus cross check lagi Pak. Saya harus siap. Kalau sekarang diminta nggak masalah ya, betul, jangan buru-buru Pak Ustadz. Kalau memang belum ada jawaban nanti kita jadi PR aja Pak mungkin Ustadz lain kali ya. Saya juga terbatas Pak. Paham Pak ya. Sering lupa kita punya kemampuan terbatas ya, mungkin. Mungkin yang lain, mungkin Ustadz Zuma atau yang lain bisa. Ya. Interupsi. Ya, silakan. Tolong siapapun yang ngomong, mau Ustadz Alwan kayak atau CP atau siapa, di cross check aja. Kalau mau coba aja ngomong sama orang Arab, saya mau menikahi anaknya gitu. Mau nggak mereka diomong kayak gitu? Kata nikah itu ya. Jadi supaya mereka lebih suka pakai zawaj atau nikah gitu. Kenapa kok suka pakai nikah atau kenapa kok suka pakai zawaj, itu mesti diselidiki tuh, mesti diuji. Soalnya itu yang Farid respon itu juga setelah itu direspon juga sama JP gitu. Masalah yang mana yang benar ya serahkan aja nanti. Jadi nggak boleh kita menutup-nutupi yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, nggak boleh. Jadi apa adanya aja. Benar Gimin. Itu CP itu ngerespon. Kita tahu kok CP ngerespon. Farid itu ngerespon lagi. Responnya apa? Lagi. Responnya CP itu nggak ada kesimpulan sama sekali. Dia cuma ngebahas satu. Farid ngebawa tiga. Gini. Saya gini. Saya mohon maaf saya potong gini. Oke, kita cross check, saya setuju. Tapi bagi saudara Gimin mampu cross check nggak? Itu kan permasalahannya. Tahu bahasa Arab tidak? Kalau tidak tahu bahasa Arab ya sayang sekali Anda tidak punya kapasitas untuk mengklarifikasi itu benar atau salah. Paling Anda cuma itu menarik. Saya percaya Buya Syakur punya kapasitas. Coba dilihat. Begini. Buya Syakur, channelnya Buya Syakur. Saya nggak dapat Buya Syakur setuju bahwa nikah itu nggak dipakai untuk tidak dipakai. Anda mengklaim itu harus bawakan bukti ya nanti ya. Buya Syakur itu misalnya dia mengatakan bahwasanya nikah itu tidak, terminologi bukan untuk menikah. Itu aneh bagi kaum muslimin. Bahkan di dalam Al-Quran nikah itu dipakai. Jadi kalau misalnya menganggap ada Buya Syakur yang menganggap nikah itu tidak berarti menikah, itu aneh bin ajaib. Cari aja. Tidak berarti menikah. Menikah itu memang bahasanya Al-Quran, bahasanya Islam, memang menikah itu dimengerti seperti itu. Bisa dimengerti sebagai persenggamaan, bisa dimengerti sebagai merit. Maksudnya memperistri gitu ya. Bisa dimengerti begitu, bisa dimengerti sebagai persenggamaan. Jadi double pengertian memang. Anda klarifikasi dulu. Buya Syakur bilang nikah itu bukan berarti menikah. Bukan. Nah, itu kan berarti Anda ngawur lagi tadi berarti. Enggak, makanya. Jangan nuduh, enggak boleh nuduh. Jadi gini, Anda kan bilang gini, coba kita runut. Sebentar, Gimin kita runut. Anda bilang tadi gini, saya nggak punya kapasitas, tapi saya percaya Buya Syakur. Berarti kan Anda ngomong Buya Syakur ngomong kayak gitu. Anda sekarang boleh bilang lagi tidak ngomong begitu, bolak-balik Anda. Maksudnya gimana sih? Paham tidak? Anda kan bilang, saya tidak punya kapasitas menilai mana yang benar CP atau Farid respon. Bilang gitu kan? Terus tapi saya percaya Buya Syakur. Anda percaya Buya Syakur kan? Bilang gitu tadi kan? Gitu ya? Percaya Buya Syakur? Iyalah. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau ini ada rekamannya Anda ini gimana? Linglung sendiri. Enggak masalah. Kok jadi linglung sendiri? Jadi begini. Semua harus dibuka. Tidak ada. Kita juga begitu. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Saya cuma mau sampaikan gini. Kalau Anda ingin cross check kebenarannya, belajar bahasa Arab. Selesai. Kalau Anda belajar terus
kalau tidak belajar terus mau bingung, itu begini, Anda bilang saya nggak tahu mana yang benar dan salah, itu nasib Anda nggak tahu bahasa Arab. Kalau kita kan belajar bahasa Arab, kita tahu, kita bisa menuju ke sumber, kayak gitu. Saya hanya supaya objektif, kalian jangan hanya percaya Alwan, jangan percaya CP juga, kalian juga harus ngecek. Iya, ngeceknya pakai ilmu, bukan pakai asumsi. Sekarang Anda bisa pilih-pilih tidak? Ngomongin anaknya gitu. Anda bisa pilih-pilih tidak? Mana yang benar, mana yang salah? Bisa pilih-pilih enggak? Dengan kapasitas Anda sekarang. Saya juga lihat YouTube channel ya. Dengan kapasitas Anda bisa pilih-pilih tidak? Mana yang benar? Bisa tidak? Bisa. Wah, tadi bilang enggak bisa. Nih Anda ini bicaranya bolak-balik. Gimana sih? Tadi bilang enggak ada punya kapasitas. Sekarang bilang bisa. Saya kan kapasitasnya apa? Standarnya apa? Satu. Gini ya. Saya juga melihat ya. Saya melihat kapasitasnya apa dulu, Anda jawab. Anda punya kapasitas apa? Yang melihat. Ngaku lagi orang awam. Kan kalau awam ya sudah. Kalau awam berarti Anda tidak tahu, berikan itu sesuatu pada ahlinya gitu. Ya, kalau Anda misalnya tidak tahu, kalau Anda tidak tahu, Anda harus terima gitu, nerimo. Jangan memaksakan diri. Kalau misalnya kayak saya ya, misalnya datang ke dokter, saya nggak bisa, meskipun saya pernah baca ya tentang. Dulu saya pernah satu kali datang ke dokter bahas diabetes. Saya tahu arti hipoglikemia itu apa. Tapi dokternya bilang, Pak, saya lama belajar ini, Bapak nggak usah ajarin saya. Ya kapasitasnya dia. Tolong spesialis. Dijawab yang jujur ya. Bisa nggak berarti senggama? Apa itu? Nikah bisa nggak berarti senggama? Nikah itu yang menikah, married. Bisa nggak berarti senggama? Kalau senggama itu jima. Tapi bisa nggak menikah berarti senggama? Iya, salah satu artinya senggama. Nah, oke. Itu yang nggak dijawab dari tadi kan? Apanya yang tidak dijawab? Disembunyikan. Jadi seolah-olah begini. Coba. Misalnya ada satu teks ya, satu teks nikah. Coba ini gampangnya gini. Dengarkan gini. Coba dengarnya begini. Ketika ayatnya berbunyi begini, Pak utu ujurahunna, bawakan mahar-maharnya. Nikah di situ berarti bersenggama atau menikah? Kalau ada mahar. Kalau yang saya terima dari channelnya dari channelnya Buya Syakur, jadi bawa Buya Syakur lagi, jangan ngarang kamu. Itu adalah kontrak nikah, kontrak senggama. Lain lagi itu mut'ah itu. Enggak. Nikah. Begini, coba dengarkan begini, coba dengarkan ya. Lain ketika kita bicara tentang menikah itu, apa yang dimaksud dengan menikah, ya? Menikah itu berarti bagaimana hubungan itu dihalalkan lewat proses yang disebut dengan mahar, menikah. Di mana salah satu rukunnya adalah ada mahar di situ. Mahar. Nah, ketika ayat Al-Qur'an mengatakan nikahi dan kemudian ada di situ kata mahar, maka nikah di situ jelas hukumnya artinya menikah gitu. Itu tidak bisa. Tidak ada satu orang pun menerangkan. Memang Anda bawa Buya Syakur. Kalau saya tuh tidak percaya, tidak masuk di akal saya Buya Syakur mau ngomong seperti Anda itu. Tidak masuk akal saya. Nanti yang lain saya dorong untuk melihat channelnya Buya Syakur tentang menikah. Jadi jangan percaya saya. Saya nggak nyuruh kalian percaya saya. Sama sekali tidak. Jadi Anda biar fair, biar objektif. Biar fair apa? Ngomong apa? Fair apa? Anda itu kayaknya merubah-rubah pengertian untuk melakukan senggama. Tidak ada. Kalau orangnya belum melakukan hubungan seksual, itu nggak mau bayar mahar. Anda gini. Jadi memang seperti itu. Islam itu menghargai pernikahan atau merit itu seperti itu. Gini. Ini kan begini. Kalau misalnya tidak punya kapasitas, ya sudah, terima saja nasibnya gitu. Jangan memaksakan diri. Lalu kemudian sama seperti saya, jangan mau saja ditelan ini. Ya, itu nasib Anda. Jadi kalau begitu, jangan bawa Buya Syakur. Orang podcast tempat ini. Ya, kecuali misalnya begini, dan saya yakin percaya. Kenapa saya yakin percaya? Namanya orang alim mengartikan nikah ya nikah. Kalau Anda membawa lagi kata Buya Syakur, ini kila wakola, orang bilang begini, orang bilang begitu. Saya nggak percaya. Anda saja tadi bolak-balik bicara hilang gitu, ganti-ganti kata-kata Anda gitu, saya nggak percaya. Karena sekelas Buya Syakur ya, dia pasti paham gitu. Itu orang juga nerjemahkan Quran nggak asal nerjemahin.
mana ada, itu bakal gempar se-Indonesia itu. Oh, Buya Sakur bilang nikah itu artinya berhubungan badan. Ya, cek aja, dicek di Anda- channelnya, dicek di channelnya. Sekarang bagi aja linknya di sini lah, kalau mau dibuktikan gitu, jangan cuma ngomong aja. Nah, Bagi linknya, ya. ya share. Ustadz Alwan, kan Iya. ada menikah itu adalah ijab kabul juga termasuk. Iya, ada ijab kabul, ada mahar, Ada gimana? ijab mau- kabul. Ya Itu peresmian, kira-kira- peresmian kontrak senggama memang ijab kabul itu. Iya. menikah itu apa? Coba penjelasan menikah. Anda itu Menikah itu artinya ya senggama memang. Nah, gini. Langsung aja jangan dibawa karena Injilnya Anda- lah, Ahi. Supaya diem Jangan dia. karena ingin ngebela. Itu kan sama dengan saya berani, itu hampir mirip, itu lakah itu kan. Ketika Abraham mau menikahi Sarah, tetapi di sana dikatakan lakah itu kalau nggak salah saya, itu di Bereshit 16 ya. Yang artinya Sarah meminta kepada Abraham untuk mengambil Hagar, tetapi dalam tanda kutip di sana diterjemahkan mengambil. Tapi kan itu artinya bukan hanya menikah, tetapi membeli juga itu artinya. Apa permasalahan di situ? Kan berarti Abraham juga bersenggama dengan Hagar. Ya sudah, nggak apa-apa. Anda Ya sudah, nggak apa-apa. Iya. Oke. Kalau boleh saya Ini berpendapat ya sedikit. saya share di Iya. situ di chat. Silakan Iya. dibuka. Iya. Oke. Iya, iya. Silakan dibuka. Jadi di situ Buya Sakur bilang nikah itu bukan berarti menikah ya. Duh, bukan berarti menikah. Ya Menikah itu terus apa yang Buya Sakur bilang? Apa yang Buya Sakur bilang? Adalah senggama. Jadi menikah itu kontrak untuk melakukan senggama. Yang kita debatkan ini apa sebenarnya? Yang kita debatkan kan CP bilang. Coba dengar, kamu, orang lain mengesankan menikah itu tidak seperti yang diomongkan CP. Padahal yang diomongkan CP memang seperti itu. Sama seperti yang diomongin sama Buya Sakur. bilang, ya Anda ini kayak tidak ngerti saja yang kita bahas ini. CP bilang kata-kata nikah itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Mereka nikah itu tidak dipakai untuk menikah. Iya, betul. Paham tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Nah iya. Nah sekarang saya tanya, Buya Sakur bilang nikah itu menikah tidak? Menikah yang Berarti ngomong beda nikah, dengan CP. Sudah selesai. Berarti beda dengan CP. Anda Islam, ini ngawur-ngawur aja. yang lain Sampai dia. tentang menikah. Nggak sampai akalnya, nggak sampai otaknya. Ini gini, paham tidak? Gini. Makanya jangan bawa nama-nama orang untuk membela CP. Bilang Buya Sakur, mana berani Buya Sakur bilang Iya, nikah makanya itu bukan berarti menikah. Satu Indonesia ini, satu orang Indonesia ini. saya nggak usah. Sebutkan saja di menit keberapa Buya Sakur bilang nikah itu bukan menikah. Kok ngomong bukan menikah? Bukan ngomong CP begitu. bilang apa? CP bilang apa? CP. Ini gini ya. CP bilang nikah itu menikah atau tidak? CP bilang nikah itu menikah atau tidak? Sebenarnya nikah. Saya tanya, Gimin. CP itu bilang nikah itu menikah atau tidak? Iya, saya jawab. Sebenarnya CP bilang gini, sebenarnya nikah itu artinya adalah persenggamaan. Terus sama Islam, nikah yang artinya senggamaan itu dimasukkan jadi seperti apa? Udah tahu nggak jadi bedanya sama Ustadz Sakur? Marriage. Sama Ustadz Sakur tadi udah tahu nggak bedanya? Ustadz Sakur bilang itu kontrak. Ngomong kok, makanya dengerin dong. Kamu Nikah kontrak kali ini nikah kontrak. Mau dengerin kan? Emang nggak mau kasih? Nggak mau dengerin, nggak mau kasih? Kan? Kamu Jadi gini, iya kalau mau Ini kan dia kontrak. Anda itu melawan diri Anda sendiri. benar apa yang kita Anda bilang sekarang saya tanya, CP bilang nih ya terus artinya hubungan badan hanya senggama. Oh, jadi nikah itu seks artinya ya, senggama, bersetubuh. Nikah itu artinya ya. Ini mau dengerin nggak? Ya, ini kesimpulannya aja, nikah itu bersetubuh kata CP gitu. Gitu harus dijelaskan dulu dong supaya kalian jangan mau jangan kamu putar nanti Nikah itu kawan gitu maksudnya. Dengerin dulu. Oke, menikah awalnya adalah artinya hanya persenggamaan. Sama Islam yang semula nikah yang marriage itu sebenarnya kan harusnya zawaj. Terus sama Islam dimasukkan kata nikah itu, nikah dalam pengertian bisa
hubungan resmi suami istri, bisa juga hanya persenggamaan. Jadi nikah itu jadi artinya jadi double. Tapi kalau orang Arab sendiri prefer, jadi kalau bahasa Inggrisnya prefer, lebih cenderung akan menggunakan zawaj bukan nikah, karena nikah itu kata-kata yang tidak terhormat. Karena itu artinya hanya persenggamaan. Kalau saya lihat di YouTube ya, YouTube itu adalah sebentar dengerin dong. Di YouTube ilmunya. Bentar, Akhi. Bentar, sabar. Dong. Jadi YouTube adalah punyanya orang Israel. Orang Israel di Palestina kan. Dia mau wawancarai orang-orang Palestina, Arab Palestina, ditanyain, kamu mau nggak nikah sama orang Kristen? Jangan orang Islam tanyain saya menikah, kamu mau nggak menikah sama orang Kristen? Tapi yang dipakai katanya zawaj, nggak ada kata nikah sama sekali yang. Oke. Cukup ya. Nah, jadi gantian ya. Sebentar. Tadi sebenarnya kata marriage itu di dunia Arab itu memang digunakan zawaj bukan nikah. Oke. Sudah ya. Bentar, Ahi, belum. Bentar, Ahi. Terus kalau bahasa Indonesia gimana bahasa Indonesia berarti harusnya? Nikah itu harusnya. Nah itu ada yang membahas, kalau di bahasa Indonesia ada yang bahas juga tentang nikah senggamaan, nikah itu marriage. Padahal kebalik, justru kawin itu mulia dibandingkan nikah. Ada itu di blog. Oke. Udah. Kita nangkap udah ya. Sudah ya. Satu silakan. Ya, sudah. Jadi begini. Saya itu nonton videonya Christian Prince, makanya saya tanya kesimpulan sederhana saja. Christian Prince menganggap nikah itu menikah atau tidak, itu kan intinya poinnya di situ. Iya, kalau Christian Prince secara pribadi dia ngomong itu begitu, tapi orang Islam memang menganggap pernikahan itu. Coba jawab dulu, Christian. Coba jangan dipotong. Christian Prince itu. Bisa salah. Orang lain. Coba gini, Anda itu kok, aduh, heran sekali saya. Coba Christian Prince bilang nikah itu bahasa Arab ya, nikah itu artinya menikah atau tidak? Ya salam, kalau Anda mau jawab berarti Anda yang pura-pura tidak mau menungkap kebenaran. Anda kok jadi jahil tiba-tiba? Tadi sudah bilang tidak. Saya mau jawab, tapi sekarang saya jawab. Saya jawab ya, begini ya, karena Anda malu-malu mengungkap kebenaran, saya jawab. Christian Prince mengatakan nikah itu tidak pernah diartikan menikah. Itu aja, gampang aja kesimpulannya. Terus Anda bawa-bawa Buya Syakur. Saya bilang begini. Nggak ada itu pernyataan seperti itu, nggak ada. Kalau misalnya saya dapati dan itu benar, Anda masuk Islam, berani? Atau Anda bayar saya? Nggak ada hubungannya. Ya Anda, maksudnya Anda itu gini, Anda itu nggak berani mengungkap kebenaran. Coba sebentar, dengarkan. Gantian, nggak usah dipotong ya. Jadi gini, kalau tadi kan agak lucu saja ya, nggak malu-malu apa nggak berani atau gimana? Christian Prince itu mengatakan ya Rasulullah itu berzina. Iya. Jadi itu kan ada kaitan dengan Rasulullah itu berzina. Dengan dalil apa? Karena menggunakan kata yastangkiu itu, menikah itu. Ya, jangan dipotong dulu ya Gimin ya. Sabar dulu Gimin ya. Jadi ini kan tuduhan. Terus Christian Prince mengatakan nikah itu bahasa Arabnya itu bukan menikah, itu berhubungan badan. Terus saya bilang ini kan tidak tahu referensi, tidak tahu bahasa Arab. Dan kapasitas Gimin ini kan nggak tahu bahasa Arab. Modalnya apa? Dia bisa, saya nggak percaya diri saya percaya Buya Syakur. Buya Syakur ini mana mungkin dia berani mengatakan nikah itu bukan artinya menikah. Itu kan tuduhan. Orang ulama kayak begitu misalnya mengartikan nikah itu bukan menikah. Jadi pastilah Buya Syakur akan mengatakan nikah itu artinya menikah. Quran menggunakan kata menikah berarti artinya menikah karena ada kata mahar di situ. Nah, ketika Christian Prince mengatakan nikah itu bukan menikah, Buya Syakur mengatakan menikah adalah menikah, kenapa Anda ngambil dari Buya Syakur? Ini kan logical fallacy. Anda tidak pakai akal bicara, tidak berpikir dulu. Jadi harusnya tuh coba begini, kalau saya Mbok ya sadar diri gitu. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya wes lah. Daripada ngotot mempertahankan sesuatu yang Anda tidak tahu gitu, bukan ahlinya. Kamu ahli bahasa Arab tapi kamu membodohi orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab. Anda menuduh. Iya, Anda menuduh padahal kalau saya bilang buktinya apa? Buktinya memang menikah itu buktinya saya membodohi di mana? Coba. Buktinya apa? Kalau jima apa? Jima di Arab. Buktinya apa?
Jadi begini, saya sudah katakan menikah dalam Al-Quran itu artinya menikah, karena ada kata mahar di situ. Mana ada orang berhubungan badan tidak pakai mahar dianggap tidak menikah? Itu kan gimana? Bisa nyari di Al-Quran itu nikah yang artinya bukan Gini, nasib Anda begini, yang bisa dibodohi itu orang bodoh sebenarnya. Iya. Kalau orang-orang yang tidak punya ilmu itu gampang dibodohi ya, seperti mama minta pulsa, ya kan? Itu orang bodoh itu, pergi ke ATM. Nah, Anda kan mengakui Anda nggak tahu bahasa Arab. Terus Anda bilang saya membodohi. Ya, berarti Anda merasa dibodohi. Saya pikir begini, ini dilema ya. Saya jangan dipotong dulu gimana. Ini dilemanya begini. Ya, dilemanya begini. Ini kan ini Pak Gimin ini menggambarkan nasib orang-orang Kristen kita sekarang ini, kasihan. Mereka itu kan apa ya, fansnya dari Christian Prince kan. Ditontonin, sambil ketawa-ketawa mungkin sambil senang-senang. Yang nyata mereka dapat itu tuh apa? Kebodohan sebenarnya. Yang mereka dapat itu kebodohan. Datang misalnya jangan dipotong dulu gitu. Kasih kesempatan orang ngomong. Kalau dia dibegitukan dia bilang di-mute aja dia. Ya kalau dia yang begitu nanti dia akan bilang saya nggak dikasih ngomong gitu. Tadi kan dia ngomong. Ustaz Alwan, mainan anak-anak. Ustaz Alwan, saya boleh tanya sebentar Pak, sebentar. Saya selesaikan dulu ini. Jadi gini, ini menariknya begini. Kayak debat kusir itu. Iya, menariknya saya memang nggak suka debat kusir. Cuman maksud saya gini, Mbok ya sadar diri gitu, ya. Ya. Nasibmu kalau memang tidak tahu ya sudah, kamu belajar gitu. Jadikan itu motivasi untuk belajar. Jangan bebal, karena kalau sikap bebal itu dia nggak bisa berkembang gitu, ya. Harusnya kalau kita tidak tahu ya sudah, ini bukan kapasitas saya. Mungkin saya perlu belajar lagi kan begitu. Dalam hal ini kan Pak Gimin nggak tahu bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab. Oh, saya lihat di YouTube ada orang dia nggak pakai zawaj ya. Anda nonton YouTube, semua YouTube Anda nonton. Nggak pernah lihat ada orang Arab pakai yastangkihu, ceramah-ceramah ulama kalau pakai nakah yang kihu gitu, nggak pernah. Kalau ulama ya nasib Anda. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu, sabar. Jangan dipotong dulu ya. Jadi nasib Anda itu, nasib Anda. Kalau Anda dilahirkan dalam keadaan begitu sampai tua sekarang juga tetap seperti itu. Nasib Anda itu. Jangan melampaui batas gitu. Kalau misalnya saya bahasa Arab datang di ke rumah beberapa sakit, negara pun ada yang berbeda-beda ya, Ustaz ya. Iya, ada bahasa ajam namanya. Itu kan nasib. Nah, beginilah, pokoknya gini. Kalau bukan kapasitas kita, yang nggak usah ngomong gitu, nggak usah dibela-belain. Kecuali Anda punya kapasitas datang, ya kita bagus, kita buktikan di situ. Karena begini, kalau misalnya Anda sekarang ke rumah sakit, Anda ingin ngajarin dokter, ya, salah, cara suntik Anda salah dok, Anda membodoh-bodohi pasien ini. Bukan begini, terus dokter kan bakal tanya, Bapak lulusan apa? Oh saya STM, bagian elektronika. Ya, Anda diketahui Pak Gimin. Iya kan? Saya belajar bahasa Arab lama Pak. Capek mata saya untuk belajar bahasa Arab. Terus Bapak cuma seenaknya datang saya membodoh-bodohi orang. Enak banget hidup lu. Ya oke lah, itu aja. Ditanya aja si Ismin itu apa itu kawin, apa itu nikah di dalam Kristen, coba. Oke, akan ngecek sendiri. Ya, giliran dia, coba. Gak usah percaya saya, gak usah percaya Alwan, gak usah percaya CP. Cek sendiri kata nikah artinya apa. Terus nanti itu udah dikasih lihat datanya, Ege. Itu di Injil lo tahun 1600 tertulis nikahu, yaknihu, nikah. Injil lu pakai itu. Sudah dibahas. Sekarang tunjukkan aja deh. Kalau ada Alkitab yang luar meledak. Nanti gua bawa itu. Nanti gua bawa. Buka channel saya aja itu. Tinggal buka YouTube saya itu. Kelihatan. Nonton YouTube saya itu Begimin. Ada itu. Saya tampilkan. Itu kan hoak ya sudahlah. Ini kamu itu cuma mau dengar apa yang kamu dengar. Gitu. Kita lihat Injilnya sendiri yang tahun 1600 dia bilang hoak. Coba dibuka saja punya saya itu. Itu kan dianggap hoax itu gimana itu? Situsnya apa namanya? Situsnya punya orang Islam atau punya orang Kristen? Punya orang Kristen. PDF-nya punya lu itu Injil. Iya, punya orang Kristen. Apalagi coba. Ustaz Alwan. Silakan. Kasih aja saya linknya. Ustaz Alwan. Nonton saja channel saya di situ ada saya bahas itu. Cari di Ustaz Alwan cuma mau ngasih tahu Herdi kabur. Ya. Cari aja di Farid Respon. Saya mendorong yang di sini siapa saja
Cek sendiri. Nggak usah percaya saya, nggak usah percaya Awan, nggak usah percaya Dini, nggak usah percaya. Saya sih inginnya Udah mendengarkan diambil Injil Cek tahun sendiri. 1600 kitabnya itu Kristen pakai itu apa sih itu nikah? Cek sendiri. Udah Cek sendiri. Gimin. Silakan. Injil PDF-nya nanti kalau gua dapat Injil PDF-nya ya gua share tuh ke nomor lu. Website dari mana? Website Kristen. Gini minta dihina. Coba jelasin dulu lah. Saya nanti hina Kalau Nabi di Mu. dalam Kristen kawin itu apa? Coba. Saya hina Nabi Mu. Lu minta dihina, lu yang minta dihina. Kalau kamu menghina Kristen, saya hina Nabi Mu. Ya nggak apa-apa. Kawin itu apa? Islam ala wala yu'la. Kita akan dengan hina nabinya. Kita tuh dihina semakin mulia. Iya, semakin mulia. Potong kepalanya orang yang menghina kan? Iya, maksudnya semakin mulia. Hina-hina gitu kita biasa aja. Cari pendapat ini. Panas nih ini ya. Wah, emang begitu saya kayaknya, Pak. Minta dihina. Kalau di Kristen kawin itu apa, Bos? Noise Ivan Villa, noise ini Ivan Villa, tutup dulu sebagian. Christian Prisma, saya Christian Prisma cuma Robinanya doang. Ditanya coba bertanya sedikit. Kalau di Kristen kawin itu apa? Tetap-tetapan atau bersetubuh? Menarik itu. Konsep kawin itu, konsep nikah itu seperti apa kalau menurut Pak? Kawin itu apa di Kristen? Coba yang pakai akal waras nih, siapa nih, si Kismin atau siapa namanya? Kawin itu apa di dalam Kristen? Henry Albert. Enggak tahu saya. Kepala atau apa tuh? Bersetubuh atau apa tuh kawin? Coba. Ayah Amir, Ayah Amir, tolong di mute ya Ayah Amir, jangan dibuka dulu mic-nya. Ayo, kawin itu apa? Coba. Buka aja. Saya nggak masalah buka aja. Buka celanamu. Ini pendapat kamu, Kimin, ditanya, bukan yang lain. Saya nggak tahu kok. Saya nggak tahu. Silakan aja dibuka. Masa kitabmu sendiri? Berarti kamu sama ayam nggak ada bedanya dong. Kawin aja kamu nggak tahu. Saya itu cukup kasihilah Tuhan, kasihilah manusia. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana ini? Tuhan yang perlu dikasihani. Terserah. Itu mau ngomong begitu terserah, yang jelas. Tuhan yang mana, Bro? Terserah mau ngomong apa. Coba jelaskan di sini terminologi dan halakah nikah itu menurut Yesus Kristus. Apa tuh kawin? Saya bukan orang syar'i, sorry ya. Saya bukan orang syar'i. Saya tadi nanya doang. Bukan orang syar'i, tapi bisa bedakan nikah dengan kawin. Ya kalau dari segi bahasa nikah itu ya gampang. Betul. Kawin itu apa sih dalam agama? Kalau nggak tahu dikasih tahu ngerti Gimin, minta dihina emang lu. Jadi gini. Apa saja kamu salah marah. Gimin. Kristen itu bukan agama syar'i. Bukan agama Ini ngomong apa sih? Gimana definisi perkawinan atau nikah dalam agama kamu, Gimin? Kemudian bagaimana pengaturannya di dalam agama kamu? Coba kamu jelaskan di sini. Ya kalau nggak perlu, kamu keluar aja mendingan. Kamu cuma ngeyel di sini. Kalau di dalam agama itu tidak ada tentang kawin. Di agama berikan argumen, jangan bertanya, berikan argumen. Duh, argumen saya cuma kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Baik, yang bukan sebagai Avenger, saya harapkan untuk menahan diri ya. Yang bukan Avenger ya, atau berdebat, jangan ikut-ikutan komentar. Silakan Mas Alwan dibuka. Imin dibuka. Mas Jul dibuka. Ya, saya kasih guru saya aja, Sazuma. Saya close dulu. Ya, kalau saya sih sederhana aja. Tadi kan udah dijelasin tuh, nikah. Mau Anda tuduh dengan terjemahan bersetubuh, silahkan. Nah, sekarang saya tanya, kawin di dalam agamamu itu apa? Saya nggak tahu. Yakin? Iya, nggak tahu memang. Nah, sekarang kamu udah menikah atau belum? Udah kawin atau belum? Kalau marriage sudah. Kenapa? Itu bahasa Inggris itu. Ya, saya sekarang bahasa Indonesia. Kamu sudah kawin belum?
Saya tanya samamu, kamu sudah kawin atau belum? Saya sudah married. Ini orang. Nah, setelah kamu kawin, apa yang kamu lakukan? Aduh, aneh ini orang ini. Ya berumah tangga, kenapa? Apa yang kamu lakukan? Ya berumah tangga. Apa yang kamu lakukan setelah kamu kawin? Berumah tangga. Iya, berumah tangga. Kamu gak usah nutupin. Kamu bersetubuh nggak? Apa ya? Loh, saya kalau bersetubuh ya nggak apa-apa. Kenapa emangnya? Sudah istri saya. Nah, berarti kawin itu boleh didefinisikan bersetubuh. Enggak, bukan. Jadi? Kok begitu? Dari mana? Jadi apa? Coba lihat di definisi yang sebenarnya kawin itu apa? Ya sudah, coba kamu jelasin kawin itu apa? Saya nggak perlu begitu-begituan. Yang jelas loh, kan. Tadi yang kamu materikan apa? Apa? Loh, kok saya materikan? Tadi itu ya saya kamu kan bawa CP tadi kan? Bentar. Yang ngomong bawa CP dulu itu Alwan. Alwan itu menyesatkan orang-orang di sini. Siapa yang disesatkan? Nggak ada. Kamu aja yang disesatkan. Kamu aja yang menyesatkan. Buktinya kamu ditanya kawin itu apa? Aku nggak tahu. Yang aku tahu Mary. Memang. Nah, kamu yang menyesatkan. Giliran ditanya, apakah kamu sudah kawin? Sudah. Bersetubuh nggak? Iya. Berarti kawin itu bersetubuh. Enggak. Berumah tangga lain. Berumah tangga kompleks. Termasuk sekarang bersetubuh. Dengan itu sudah punya anak nanti. Mungkin juga itu antar keluarga banyak. Berkeluarga bukan cuma bersetubuh. Kalian aja. Nah, iya memang. Memang bukan cuma bersetubuh. Iya, yang mengatakan nikah itu artinya bersetubuh aja siapa? Nikah arti sebenarnya adalah bersetubuh. Dari mana? Coba kamu jelasin coba. Dari bahasa, dari kata apa? Dari kata apa sampai kemana? Sampai kok larinya nikah itu larinya kok bersetubuh? Mendengarkan orang-orang yang berbahasa. Kayak mana kamu bisa mendefinisikan nikah itu bersetubuh? Coba dari kata apa? Nikah itu berasal dari bahasa apa? Tangkihu atau apa model kayak gitu-gitulah pokoknya. Yang artinya itu ya bersetubuh. Saya juga baca di Google, baca di mana-mana. Jima. Iya, jima itu juga. Nah, sekarang coba nikah itu apa coba? Menurutmu menggunakan asal bahasanya, asal katanya apa? Ya bersetubuh. Nggak tahu. Dari mana ke mana kamu katakan nikah bersetubuh? Coba kamu jelasin. Akar katanya kalau apa gitu? Kalau ini itu fitnah, Gimin. Ceramahnya Buya Syakur. Ya. Kalau CP nggak percaya, lihat ceramahnya Buya Syakur. Kamu itu ibaratnya nonton apa ini ya ceritanya. Terus kamu katakan kamu itu bisa untuk membedah buku kedokteran, padahal kamu cuma nonton 1+1. Ini gitu. Ya. Saya bangun tidur bersyukur karena saya membaca banyak. Masih bisa. Saya membaca, saya melihat. Walaupun saya nggak bisa ngomongnya, saya bukan orang yang bisa berbahasa Arab, tapi saya membaca tulisan-tulisan itu. Dan juga dari YouTube, dari Buya Syakur. Ya, berarti kamu itu sama aja anak SD yang baca buku kedokteran lalu buka praktek. Itulah ya, kamu. Terserah. Makanya saya mendorong di sini yang ada di sini. Gini nasihat diri. Mendorong apa? Iya, untuk terus percaya kamu gitu. Loh, enggak, ngapain percaya saya? Jadi percaya kamu? Enggak, saya mendorong untuk menyelidikinya. Saya mendorong kamu sebenarnya. Saya mendorong dia kan. Saya mendorong kamu gini. Saya mendorong kamu. Baca ejaan Arab saja nggak bisa. Kamu mau mendorong orang untuk meninggalkan ajaran yang sebenarnya gimana sih? Loh, sekarang Islam itu ajarannya apa sih yang baik? Coba kasih tahu saya. Apa? Tahu saya. Ajaran Islam yang baik itu ya ajaran yang diajarkan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus. Mana apa? Coba tunjukkan ayatnya di mana coba. Kamu mau bahas bab apa? Coba menyembah kepada Allah itu, menyembah kepada Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah itu adalah ajaran baik. Apa masa itu enggak lah? Misalkan apa? Kenapa kamu alergi? Alergi ya? Karena ajaran Islam dan ajaran Yesus sama. Sementara Kristen sendiri nggak sama. Alergi nih terserah. Nggak apa-apa. Enggak. Terserah. Mau kamu percaya seperti bagaimana terserah. Nanti pelaksanaannya kepada sesama manusia bagaimana? Coba tunjukkan. Apa ajarannya Al-Quran? Apa ajarannya? Al-Quran mengasihi Allah, menyembah kepada Allah. Dia selain mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Yang kepada sesama manusia mana? Kepada sesama manusia, mengasihi kepada sesama manusia. Kalian minoritas di sini aman?
Iya, karena kamu bukan Islam. Coba kalau kalian yang mayoritas. Enggak apa-apa. Kenapa emang di Inggris kalian aman? Di Amerika kalian aman? Iya, sana di sini. Kalau mayoritas di sini gimana? Kalau hablum minannas, kalau dia mengaitkan dengan hablum minannas, itu dia mengenal kalian minoritas saja kayamu kayak gini, sok tahu Al-Qur'an. Gimana kalau mayoritas ya? Kalau saya menganalisis kan, saya menganalisis ya. Sedekah kurban tidak, itu kan dibagikan untuk fakir miskin itu. Saya menganalisis begini. Iya. Ivan Villa, bentar. Ivan Villa, Afwan, bentar. Ini kita bahas yang Buya Syakur dulu nih untuk apa? Gimin ini emang udah ngefitnah ulama. Tadi gue udah ngecek mengenai siapa Buya Syakur, mengenai Anikah dan Azawat. Tapi Buya Syakur itu mengatakan dia azawat itu berpasangan, anikah itu adalah kontrak untuk berpasangan begitu. Anikah itu secara terminologi Islam. Jadi nggak ada di sana siapa Buya Syakur Kiai Haji ini dibilang nikah itu adalah bersenggama atau bersetubuh sama seperti yang CP bilang. Inilah kelakuan orang-orang Tritunggal Cabang Melayu bertakyah itu nggak bawa data. Nah clear ya. Lanjut lagi Ivan Villa. Luar minta dihina lu. Jadi saya gini gantian ya gini. Saya kasih itu YouTube-nya dilihat sendiri. Tadi gue lihat dari sana. Tapi kan kesimpulanmu. Iya, sudahlah. Itu di menit-menit awal itu menit-menit awal Gimin. Lu gak bisa bohong depan gua Gimin. Iya, semua data lu gua cek. Ngapain bohong? Itu gini. Orang ini sakit hati karena Yesus juga nikah. Dia lihat Ivan Villa, dia panik Ivan Villa. Iya, saya pikir begini, ini sebenarnya Gimin ini terpapar Islamfobia. Jadi ketika ada orang begini, Islam itu nggak ada baiknya, itu dari situ aja kalimat itu udah. Kalau Kristen ada baiknya nggak? Saya minta orang sakit, tahu ajaran Islam itu yang baik sakit mana? Ini ada sakit dalam hatinya, fi qulubihim marad. Dalam artinya ada penyakit, lalu ditambah penyakit. Tunjukkan ajaran Islam. Anda mau bahas saya juga minta ajaran Kristen yang baik itu yang mana? Afwan, Guru Nazuma, Ahi Alwan itu kan tadi udah ini tuh udah runtuh tuh mengenai azawat sama apa Anikah sesuai tadi Buya Syakur, itu linknya Gimin udah kasih sendiri. Ya inilah sama. Nah sekarang tadi dia minta tunjukkan ini apa? Tunjukkan ajaran Islam. Islam itu ada hukumnya mengenai aurat. Yesus nggak ngajarin itu. Iya, ya apa hebatnya aurat? Aurat itu begini. Jadi begini. Tritunggal itu cewek-ceweknya boleh tidak berpakaian baju atasan, main ke jalan-jalan itu boleh. Islam itu nggak boleh. Gimana coba kasih tahu? Lah sekarang mana coba hukum aurat kalian? Nggak perlu. Gua hitung sampai 5. 1, gila. 2. Ya sudah tahu. 3. Gila Tuhan. 4. Iya di mana kasih hila payudara boleh dipegang-pegang dengan lembut itu kasih itu hitungannya. Tapi bukan tentang aurat. Mana? Nah ada nggak tentang aurat buat tanya? Nggak ada kan? Nah itulah Islam gitu. Nggak perlu. Oke sekarang kayak gini dalam Islam nih sekarang kayak gini dalam Islam itu nggak boleh liwat. Apa itu liwat? LGBT. Sekarang coba Yesus ngajarin nggak? Juga perlu ada dong. Nggak perlu juga karena cowok sama cowok boleh saling berbulit-bulit. Nah itulah ajaran yang baik dari Kristen dibanding Islam itu yang mana ya kira-kira ya? Makanya di Kristen itu kan orang Kristen percaya perjanjian lama, percaya perjanjian baru. Alah lo jangan takut gua lu bilang perjanjian lama itu kontekstual udah nggak kepake udah digenapi, makanya lu jangan cari-cari soal LGBT dan aurat Taurat. Jangan Kristen gua. Kalau aurat jangan dipakai perjanjian lama elah. Kalau dalam Islam itu kan ada tuh al-muslimuna man salimal muslimuna bilisanihi wa yadi kan. Jadi yang namanya muslim itu menjaga lidah dan ucapannya kepada sesama muslim agar tidak menyinggung perasaannya. Nah kalau di dalam Kristen kayak gimana? Kalau di Kristen itu kepada kafir Gimin Allah katakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya kamu berbuat baik pada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Di mana itu? Di mana itu? Itu makanya belajar. Iya di mana? Kasih tahu. Yesus ngajarin kayak gitu juga lu. Enggak ngerti Bible lu. Yesus lu ngomong anjing, ular budak dan segala macamnya itu ngajarin kayak gitu nggak? Yesus kan orang sama mereka ngomong anjing. Gak cocok kita ngasih makanan ke anjing. Lo emang kenapa lihat ini nih cacat ini moralnya gimana? Enggak belajar. Kamu itu enggak belajar. Itu problemnya gitu masa. Jangan bawa Yesus kawan-kawan. Masalahnya dia bukan pengikut Yesus. Menegur. Kasihan. Ini kelakuan Yesus Yunani dia terapkan ini karena dia memperlakukan sekarang tunjukkan saya Yesus Arabi. Sekarang tunjukkan saya Yesus Arabi.
Aduh, Gimana ini? lompat lagi, Ininya, lompat gimana ini? lagi dia, Yesus lompat Arabi. lagi. Kalau mau tenggelam itu jadi Baik, teman-teman yang lain, teman-teman yang lain, jangan ya dibuat main. dulu dong. Tapi kasihan buatan buat guyonan aja lah. Jelas kelihatan dan kualitasnya orang ini. Biarkan dulu dia bikin netek dia. Jangan tebakan ini duluan mana telur sama ayam gitu aja lah. Stop dulu, saya dulu deh. Bro. Ini. Bro. Zawat berpasangan dibilang nikah, malu banget lu. Buya Halo, Sakur bro. yang ngomong tuh. itu kalau ke gereja itu rok mini ngangkang-ngangkang itu gimana itu ceritanya, bro? Oh boleh. Boleh ya? Boleh. Gimana? Coba jawab. Jawab Gimin. Kenapa bisa ke gereja ngangkang-ngangkang gitu? Apa Yesus nggak marah gitu? Ada. Ya nggak tahu. Pertama yang dihukum kasih Gimana? yang pertama sudah ada di situ. Ya udah lu jawab dulu, lu ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Kasihilah Tuhan Elohim. Lu kasihilah Tuhan, tapi sembah manusia. Yang ditanya lain, yang dijawab lain. Aduh, kasihan. Masa kamu beribadah buka. Lu nggak ngerti bahasa Indonesia lu? Lu nggak ngerti bahasa Indonesia lu? Bener itu. Emang Tuhan tersakiti kalau misalnya yang ke gereja itu pakai rok mini itu Tuhan tersakiti, tidak terkasih itu kayaknya. Ngaceng dia pendetanya. Iya, yang ada Hosea 2 ayat 2, Tuhan lu akan mengambil istri lagi nantinya. Tuhannya minta istri. Ini ada yang live ya? Iya, live apa-apa. Live kan aja. Ini pada apa itu di live komen pada nggak setuju nih diangkat ini. Tapi biarlah. Ini buat apa sih? Buat konten aman aja. nih, Vanvilla yang di live komen tenang. Ini Avenger udah pada turun gunung kok. Gimin ini ketakar. Tadi kan Takia soal Buya Sakur udah kena kubur tuh. Aman nih Vanvilla. Makanya kalau iya itu kalau mengkritisi orang lain itu gampang Gimin. Tapi kalau giliran ditanya itu harus bisa kamu mengklarifikasi. Jangan nanya doang kayak CP gitu. Soalnya persoalannya si Gimin ini nggak ngerti bahasa Indonesia, itu masalahnya. Gini bang, dia tuh protes mengenai nikah. Sementara ditanyain nikah dari kitabnya dia nggak ada, katanya nggak tahu, nggak ada, nggak jelas, cuman kasih. Gimana itu perbandingannya? Ya menikah rohani lah. Makanya mana Giminnya hilang ya? Kata dia itu kawin lebih mulia daripada nikah coba. Makanya saya bilang kalau memang tidak tahu ya mbok ya sadar diri gitu. Ya sudah saya tidak tahu, saya diam gitu daripada ngeyel. Jadi kan sebenarnya seperti permainan seperti ditanya Gurunda Zuma tadi kan, nikah itu kamu ngapain? Berumah tangga ya. Ini kan kayak kita ngobrol sama anak-anak, dia takut dijawab sesuatu yang dia nggak bisa jawab gitu. Itu kan orang jadi paham, ngerti gitu kapasitasnya. Kalau saya sih gini, kalau memang nggak siap, nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa, ya nggak usah masuk dunia debat lah. Cukup jadi penghujat saja di live comment gitu. Aman itu kayaknya. Kalau jadi cukup jadi penanya gitu. Ya cukup jadi penghujat aja lah. Jadi nasibnya gitu ya sudahlah, nasibnya gitu aja lah. Terima nasib aja gitu. Penanya juga. Ya penanya juga boleh nggak apa-apa lah. Ya, nggak usah terlalu dipaksa. Keberadaan wanita itu hanya untuk dibuntingi gitu. Kamu tahu gak itu? Ini saya kasih ayatnya loh ntar. Jadi nggak boleh hadir di majelis-majelis, nggak boleh memimpin, nggak boleh mengajar. Ya udah ngangkang doang di rumah Gimin. Gimin nggak pernah baca Bible-nya sih. Mana hukum aurat? Kasihlah Tuhanmu hukum aurat mana? Kasihlah Tuhan. Muslim ini mental pendebat. Belum siap untuk tampil di dunia diskusi sebenarnya. Kalau saya baiknya begitu ya di bagian komentator aja bagusnya. Sebenarnya si Gimin ini Pak Ustadz siapnya itu jual obat di pinggir jalan, laku itu. Enggak, bagusnya Gimin itu ya inilah jemaat yang taat perpuluhan aja udah. Ya, tapi kan memang dari dulu kan gitu. Kalau ditanya kitabmu bagaimana? Ya saya tidak tahu. Ya sudah begitu saja. Ya sudah begitu. Nah, itu akhirnya itu dia jadi lelucon bagi kita itu kayak gitu. Dia nggak kuat ininya. Nggak kuat mental. Nggak kuat bertahan, nggak kuat defense-nya nggak kuat. Ngehujatnya kan ini kenceng banget tuh, tapi lembek. Halo. Masuk. Halo kenapa? Halo. Kalau saya orang Kristen itu cuman
dua hukum aja, kasihilah Tuhan, kasihilah. Ya itulah kenapa lo itu nggak bisa Sebentar. bermasyarakat. Aku pinjam dulu dong, aku pinjam dulu sama Gimi 5 menit ya. Ya, pakai akhir. Ya sebentar. Coba tanya Ya, kasihi iya. Tuhan itu maksudnya kayak Iya, mana? sebentar. Pak Gimin, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Silakan. Caranya mengasihi Tuhan gimana? Kamu kan punya akal. Itu kan kasihilah Tuhanmu dengan segala. Bagaimana caranya, budak? Lo jawab, bagaimana caranya? Kenapa ngomong budak ya? Iya, karena lu nggak denger. Denger. Gimana caranya? Iya, gimana caranya? Jelaskan. Dengerin ya budak ya. Iya, dengerin. Dengerin ya. Budak. Dengerin ya. Iya, gimana caranya? Dengerin ya, budak. Iya, gimana caranya? Padahal dia mau bilang kasihilah musuhmu loh. Dibilangin budak langsung emosi dia. Kasihi musuhmu katanya di Kristen itu. Dengarin ya budak. Zuma. Saya ngomong gini karena saya agama plastik. Saya menyadarkan kamu. Iya, udah dengerin dulu sebentar. Sekarang sebentar. Baru dibilangin budak udah naik kulub kamu. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Silakan. Oke. Kamu orang Makassar kan? Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Jawab dulu. Iya, jawab. Dengerin dulu. Kamu orang Makassar kan? Enggak tahu. Lu jawab. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Adat istiadat. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Kasih tahu itu caranya. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Dengerin, itu caranya. Caranya gimana? Ya itu tadi. Apa itu? Kamu hidup itu tidak di ruang hampa. Kamu hidup itu punya lingkungan. Terus? Di lingkunganmu punya nilai-nilai. Terus? Nyambung. Kamu punya akal. Biarkan. Jadi gini, terus? Bang Andi. Entar dulu Bang, satu-satu biar. Seperti apa? Caranya? Ya, kalau kamu misalkan orang Bali. Iya, caranya. Saya nggak minta contoh orang Bali. Dengerin. Caranya, budak. Iya, itu caranya. Itu caranya. Gimana? Itu caranya. Itu caranya. Gimana? Itu caranya, budak. Gak ada lo dari tadi nggak ngomong cara, dari tadi terlihat kualitasnya. Mulut mengatakan kasihi musuhmu, tapi mulutnya kayak corong kenal kapal selam. Orang pertanyaannya tadi. Ya dibuat mainan aja ya, ingat dibuat mainan. Iya sebentar dulu, pertanyaannya bagaimana caranya? Saya nggak perlu pertanyaan, saya jelaskan caranya. Orang caranya apa? Ya caranya gimana? Kalau orang Bali biasanya misalkan dia menyembah. Saya nggak nanya orang Bali. Caramu budak, caramu budak. Beda-beda. Caramu. Caranya. Kalau caranya beda-beda, Tuhannya banyak dong. Satu orang satu. Atau kalau nggak bisa caramu, cara orang tuamu. Nggak harus jadi orang Arab. Cara orang tuamu gimana? Cara orang tuamu bagaimana? Cara orang tuamu seperti apa? Gak harus jadi orang Arab. Cara orang tuamu. Cara harus jadi orang Arab. Harus jadi orang Arab. Gak kayak sebentar. Istighfar, semuanya istighfar. Ya, istighfar. Istighfar. Semua istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke. Ditanya caranya. Ternyata beginilah. Ditanya caranya. Bang Andi. Kalau orang Yunani gimana? Kalau orang Yunani gimana? Maksudnya begini. Jadi makanya itu tinggalkan Alkitab, ikuti adat istiadat. Bukan itu. Caranya menyembah Tuhannya, mengasihi Tuhannya diterangkan budaya orang. Kakaknya nyambung bahasa Indonesia si budak ini. Jadi dia nggak pakai Alkitab, pakai adat aja maksudnya. Oh iya. Jadi bapaknya tuh ada di adat masing-masing budaya. Gue pengen nanya tadi itu, cara bapakmu mengasihi Tuhan gimana? Cara bapaknya dia gitu loh. Pakai adat istiadat. Oh iya. Pakai adat istiadat Bang Andi tadi dia jawabnya. Adat istiadat. Kalau biasanya ini tuh. Kalau biasanya adat istiadat pakai tombak, berarti pakai tombak juga mengasihi Tuhan. Ya itulah, kasihlah bapakmu pakai tombak. Astagfirullahaladzim. Ini orang benar-benar budak. Sudah keluar kayaknya. Ini korban panglima perang Arab ya begini ini. Ya salah. Perang Arab yang mana dari suku Garat? Suku Garat itu terhitung itu. Hanya dengan cara-cara Arab dengan bahasa. Coba saya tanya ya. Kasihi musuhmu katanya. Saya izin saya satu kali ya. Satu pertanyaan. Ya satu pertanyaan. Gimin saya tanya. Satu pertanyaan. Orang Batak begitu. Oke. Gimin saya tanya ya. Katanya kamu kan cuma kenal 2 hukum itu, hukum kasih saja, kasih musuhmu dan seterusnya. Misalnya ini, ya,
ada penjajah datang ke negeri kita, merampokkan tanah kita, harta kita, memperkosa anak kita, istri kita. Cara kamu mengasihinya bagaimana itu? Dibantu. Oke, gini ya. Ya. Awas lu. Lu nggak ngerti bahasa Indonesia, gua kampus congor lu. Jangan dipotong. Yang pertama itu kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segala akal budimu, segala kekuatanmu, sepenuh jiwamu, habis-habisan kan. Ada nyambung ini. Nggak nyambung. Ditanya A jawabannya Z kok. Nggak, belum beres nggak apa-apa. Nanti ada yang hukum keduanya keluar itu. Lanjut Gimin. Si Gimin kayaknya ini mabok ciwi ini orang ini. Gimin lanjut itu ke mute itu. Lanjut. Tidak tahu siapa yang mute itu. Lanjut. Bapak lu yang mute kali. Orang ini gimana? Begini. Oke, dijawab dulu. Lanjut, terus. Jadi kita memperlakukan orang seperti kita diperlakukan. Harusnya kan begitu. Jadi kalau hukum mata balas mata, nyawa balas nyawa, gigi balas gigi, itu artinya adalah perimbangan kan. Tapi memang Yesus mengajarkan lebih dari itu, yaitu kasihilah musuhmu, kasih kan, ketawa, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Pasrah gitu. Dengerin dulu, semampumu, karena hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap. Iya. Apa yang kamu bisa terima? Kalau kamu melihat kejahan ini harus dilawan, ya dilawan. Kenapa enggak? Oh gitu. Itu pakai hukum apa itu? Pakai hukum apa lagi? Aduh, Gimin, ini bukan Tuhan lu yang disakiti, keluarga lu yang disakiti. Ya iya makanya keluarga aku disakiti. Bagaimana? Akal budiku sampai kemana? Iya. Apakah saya bisa terima? Apakah saya bisa membiarkan? Jadi kamu bunuh lagi atau gimana mereka? Ya makanya itu pakai akal budi. Ya, akal budimu bagaimana? Dibunuh lagi mereka atau bagaimana? Tergantung kan begitu. Kondisinya seperti apa? Iya, kondisinya gini. Kamu diserang, anakmu dibunuh, diperkosa, istrimu juga diperkosa, ibumu diperkosa, dibunuh semua keluargamu. Kamu gimana? Kondisinya kayak gitu. Kalau jangan tanya kondisi lagi ya. Yang enggak, memang itu relatif semua kondisi. Iya, makanya kondisinya sudah saya jelaskan maksud saya. Nah, sekarang tinggal kamu jawab. Terus saya berdoa pada Tuhan. Masih bisa sempat berdoa itu? Masih sempat berdoa dalam keadaan gitu? Iya, sabar. Semua orang harus berdoa dong. Iya. Jadi gimana? Jadi berdoa saja gitu. Berdoa saja. Terus? Enggak lah. Terus gimana? Saya harus melakukan, misalkan saya harus menyerang, saya harus menghabisi itu semua, ya nggak apa-apa. Kenapa memang? Oh, jadi dikasihinya di mana lagi? Itu makanya dengan segenap akal budimu, segenap daya. Kamu masih punya akal. Gimin, kamu masih punya akal budi, masih punya. kamu melupakan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu kan ultimate. Itu kalau bisa kamu lakukan lebih baik. Oh, cakep. Dan itu kita ngerti. Pengertian pipi kanan pipi kiri bukan berarti tampar pipi kiri kanan anak saya terus saya memberikan pipi kiri anak saya enggak berhak pada orang lain. Gimin, Tuhan yang mana sih Gimin? Diperkosa. Nanti kalau misalnya udah habis itu ponakan lu kasih itu. Istri saya diperkosa. Iya. Yang diberikan pipinya itu bukan pipi orang lain, pipi saya loh ya, bukan pipi anak saya. Oh, jadi kalau ketika istri lu diperkosa, lu ngasih badan lu juga, perkosa saya juga gitu. Oh, apa ini tuh kan otakmu begitu. Gimin, Tuhan siapa sih yang kamu kasih? Tuhan yang mana yang kau kasih? Siapa nama Tuhanmu yang kau kasih itu? Tuhanku namanya YHWH yang Pinjam. Iya, budak dengerin. Adalah Bapa atau YHWH yang firman atau terus atau Roh Kudus. Terus yang menciptakan alam semesta di sini siapa? Iya, yang menciptakan alam semesta siapa? Melalui Yesus, melalui firman-Nya. Yang menciptakan alam semesta siapa? Bapa melalui firman-Nya. Iya, terus siapa yang menciptakan? Siapa? Melalui firman-Nya. Bagaimana cara melaluinya itu? Baca Yohanes. Bagaimana cara melaluinya itu ke anaknya, firman-Nya? Bagaimana? Kan firman kan, jadilah terang. Kan ada begitu. Siapa yang menjadikan terang?
Ya Bapa melalui firman-Nya. Bapa. Siapa itu firman-Nya? Yesus. Jadi bekerja sama. Kok bekerja sama? Bagian dari dirinya kok bekerja sama gimana? Jadi Yesus dan Bapa sama. Iya, satu. Oh sama, satu. Terus yang dikandung Bunda Maria siapa? Manusia Yesus. Manusia Yesus. Terus Bapak kemana? Katanya satu. Bapak kan di mana-mana. Enggak masuk dalam kandungan juga. Loh, Bapak masuk dalam kandungan. Bapak mau di mana aja terserah dia. Katanya Yesus dan Bapak satu. Iya. Yang dikandung misah. Loh, kan manusia Yesus. Terus waktu manusia Yesus di kandungan Bapak di mana? Bapak di mana-mana. Di mana-mana di mana itu? Ya di mana saja. Waktu Yesus di tiang salib Bapak kemana? Ya Bapak di mana-mana. Di mana? Di mana-mana. Waktu Yesus tidur di mana Bapak? Di mana-mana. Waktu Yesus mati dikubur kemana Bapak? Di mana-mana Mas Andi. Udah jelas di mana-mana, di WC juga ada. Oh di WC. Di gereja juga ada. Jadi Bapak ada di jadi Bapak bisa ada di neraka, betul? Enggak tahu, terserah dia loh. Kok Tuhan kamu enggak tahu kemana? Lu saya enggak tahu, enggak tahu. Terus kemudian yang kamu tahu apa? Yang saya tahu itu Tuhan bisa di mana-mana. Apa itu? Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Yang menciptakan Bunda Maria ya sama aja. Kalau manusianya yang menciptakan ya YHWH. YHWH. Melalui firman-Nya. Jadi Yesus ikut menciptakan ibu kandungnya, betul? Oh iya, sebagai roh dia. Oh, berarti Yesus menciptakan ibu kandungnya, betul? Dia sebagai roh, iya. Oh iya, terus Yesus juga yang mencabut nyawa ibu kandungnya, betul? Oh iya, sebagai roh. Iya, selesai. Itu yang gue kejar. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa, bagus dong kalau anak menciptakan ibu kandung, betul kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari manusia Yesus. Jadi anak menciptakan ibu kandung, betul? Enggak. Enggak gimana? Terus gimana? Kalau manusia, enggak. Bagi manusia yang enggak. Ya manusia daging. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Kalau nggak ngerti baca. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Kalau nggak ngerti baca surah 28 ayat 30. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? YHWH melalui firman-Nya Yesus. Firman itu siapa? Yesus. Yesus. Oh, berarti Yesus ikut menciptakan ibu kandungnya, betul? Bukan manusia. Berarti Yesus ikut. Bukan daging Yesus. Apakah Yesus ikut menciptakan ibu kandungnya? Iya, sebagai roh. Oke, artinya anak kandung menciptakan ibu kandung, betul? Enggak, lain. Lu ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Loh, enggak, yang dilahirkan itu Allah apa manusia? Lu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Yang dilahirkan itu Allah atau manusia? Saya ulang kembali, yang menciptakan manusia siapa? YHWH melalui firman-Nya. Firman-Nya itu siapa? Yesus. Berarti Yesus ikut menciptakan ibu kandungnya, betul? Yesus sebagai roh, sebagai Allah, iya. Iya, artinya anak kandung menciptakan ibu kandung, enggak, betul? Kalau anak kandung itu kan manusia. Manusia tidak menciptakan manusia, tidak. Yang dikandung Bunda Maria apa? Manusia Yesus. Manusia Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus, Tuhan dan manusia. Yang mana Tuhan dalam diri Yesus? Yang Tuhan yang roh. Yang mana? Yang firman. Oke, saya tanya lagi. Lihat. Apakah alat kelamin Yesus termasuk Tuhan? Enggak, manusia itu. Enggak. Oke, yang mana Tuhan dalam diri Yesus? Yang roh. Yang roh di mana itu roh itu berada? Ya enggak kelihatan. Di mana kelihatannya? Di mana keberadaannya? Ya keberadaannya bisa di dalam manusia Yesus. Di dalam manusia Yesus. Iya. Waktu saja. Iya. Kalau misalnya roh itu enggak ada dalam diri Yesus, Yesus hidup atau mati? Enggak tahu saya. Lo kok enggak tahu itu Tuhanmu kok? Ya enggak tahu loh. Tuhan yang mana? Tuhan saya itu yang roh. Kalau roh ya hidup. Iya, roh yang mana? Rohnya Yesus apa rohnya Bapak? Loh, rohnya Bapak itu ya Yesus juga. Roh kan. Oh, rohnya Bapak, rohnya Yesus juga. Firman. Capek nih orang. Ilmu begitu gini. Lu mandi dulu, Ki. Ya, lu mandi dulu. Nah, bener ilmu lu. Malu-maluin orang Kristen lu. Kasian Bang Andi, keramotak ntar dia. Iya, ya udahlah. Jawabannya mah begitu-begitu aja.
Ya intinya kalau belum siap mental, baiknya diperbaiki dulu mentalnya, dikencang-kencangkan dulu sabuk pengamannya, ya kan, dipelajari dulu dasar-dasarnya gitu, supaya karena namanya dialog itu pasti dua arah gitu. Kalau yang satu tinggal jawab ya sudah, ya tidak tahu, ya tidak tahu. Nah itu bukan dialog namanya. Nggak usah ngajak dialog, bagusnya bertanya. Gitu. Jadi kalau cuma bertanya kan berarti tugas kita cuma menjawab saja, nggak usah dibantah gitu. Kalau ngebantah, sekali lagi ajak dialog namanya. Kalau saya sih tertarik dengan apa tadi yang diucapkan itu siapa? Tentang masalah nikah. Itu yang dikupas oleh Buya Syakur tadi sudah dijelaskan oleh Aki Slayer itu ya. Ya, nikah dalam nikah. Saya barusan ditanya terus lo ini tadi. Jadi saya tanya lo ya. Mana tadi Andi? Apa kamu orang kamu nggak ada ilmunya kok? Mana Andi? Itu sekolah saya kamu mau tanya Alahnya Andi. Apa? Saya mau tanya Alahnya Andi. Kenapa? Alahnya Andi punya firman nggak? Gue punya lah. Firmannya ada di mana? Di Al-Quran. Jadi Allahnya nggak punya firman di dalam Allah. Apa sih Allah itu apa sih pertanyaannya? Coba ulangi bahasa Indonesiamu. Allah punya firman nggak? Allah SWT. Iya adalah Al-Quran. Al-Quran. Apa? Nah. Terus di dalam Allah SWT sendiri nggak punya firman dong? Iya ada melekat dalam dirinya abadi. Allah SWT melekat. Jadi iya melekat. Jadi firmannya ada di dalam Allah SWT juga. Iya ada dalam dirinya lah, dia yang punya kok. Nah iya makanya berarti punya firman dia. Iya punya lah. Iya firman ini bisa mati nggak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa, berarti ada dua yang nggak bisa mati. Allah SWT sama firman. Ya enggak lah. Loh, kan firman nggak bisa mati. Ya ada dalam dirinya lah. Nah iya, sama kan sebenarnya kamu ngomong itu. Sama dari mana orang Yesus lahir di kandungan kok? Makanya kan nggak ngerti kamu kan. Iya lagi-lagi kamu nggak ngerti. Sekarang Yesus mati nggak? Sekarang tunggu dulu. Yesus mati nggak? Yesus mati nggak? Nggak punya roh. Nggak ada roh di sini. Allah SWT hidup apa enggak? Allah SWT hidup apa enggak? Hidup lah. Mati. Nggak ada roh. Nggak punya roh, mati ya? Yang punya roh itu makhluk budak. Dengerin dulu. Lu dengerin dulu. Yang namanya rohullah itu apa? Yang punya roh itu makhluk. Yang namanya rohullah itu apa? Itu roh makhluk. Kayak roh makhluk Tuhanmu itu loh mati. Yang namanya rohullah itu apa? Nggak usah lu tanya itu. Dari Allah. Jadi roh. Dia akan dijawab biarin. Nggak punya roh tapi bisa ngasih roh. Aneh. Ya bisa lah. Bisa lah. Jadi nggak tinggal kun jadi. Mana bisa mati kok. Ngomong kun. Ya sekarang lu firman nggak punya Tuhan. Dia mau protes. Ya lu mau protes. Jadi kasih tahu kamu. Bereshit bara itu dari yang tidak ada menjadi ada loh itu Pak. Gimana sih orang ini? Itu kan bara itu dari yang tidak ada menjadi ada itu, bukan dari suatu material. Kamu itu biarkan dulu saya dulu ini orang hadapi ini orang gila satu nih. Iya, itu Yesus teman dulu. Itu Yesus itu pernah mati kan? Iya, kenapa? Iya, kamu masih ini masih waras. Tuhan mati gitu. Mana ada Tuhan mati? Gak ada Tuhan mati. Wes, hati-hati Gimin, hati-hati. Ada polisi Alkitab di sini. Siapa yang tampilkan ayatnya? Tampilkan ayatnya. Mayat. Ada Allah mati. Mayat Tuhan. Tampilkan ayatnya. Lu diam dulu, budak. Apa mayat Lord? Lu diam dulu. Mayat Tuhan. Mayat Lord. Lu diam dulu. Bahasa Inggrisnya coba. Lu diam dulu, nggak usah berbahasa Inggris ini. Lu diam. Biar fair. Lu diam, lu diam dulu. Tuhan mati, Tuhanmu mati kan? Lord atau God? Lu Tuhanmu mati udah. Lord atau God? Oh, yang mati di tiang salib siapa? Lord atau God? Yang mati di tiang salib dong siapa? Ini bre, ini lihat nih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya, Tuhan itu Tuhannya bisa mati. Kematian Lord. Tuhan ini ada hanya ini loh. Sekarang mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris lagi. Iya, biar bahasa Inggris lagi. Soalnya artinya adalah yang ditanya itu sama Ahi Handi itu Tuhan bisa mati nggak? Lah ini Sultan sudah bilang Tuhan mati. Pengertiannya Tuhan itu God apa Siapa yang minta pengertian Tuhan? Kau nyembah Tuhan nggak?
Kamu kan ditanya bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Iya gitu ya, terima aja nih. Terima terjemahan nih. Iman lu kan dari terjemahan bahasa Indonesia. Iman nih. Yang ditanyakan Tuhan bukan Lord. Majikan. Kalau pengertian majikan iya. Udah terima nasib aja, jangan terima nangis. Aja. Tuhan lu bisa mati. Nasib. Tuhan lu mati udah. Kalau gak usah nangis. Tidak bisa mati. Kalau Lord bisa mati. Ya itu Tuhan mau mati kok. Lord kan yang dikubur Lord. Yang dikubur 3 hari 3 malam siapa? Lord apa God? Yang dikubur 3 hari 3 malam siapa? Lord atau God? Oh, yang dikubur siapa? God itu kambing loh, Pak. God itu kambing loh. Tuhan kamu kambing ya? God atau God? Enggak. Lu tuh Gimin, lu tuh nyembah Lord, Gimin, bukan nyembah God lu tuh. Nyembah Lord lu tuh. Iya, memang Lord dalam pengertian yang lebih tinggi lagi. Iya, terserah lu mau tinggi apa juga. Yang penting lu nyembah Lord, Lordnya bisa mati. Gitu dia. Yang nggak bisa mati itu God. Ya terserah. Kalau misalnya God nggak bisa mati ya memang itu adalah kuasanya kan. Tapi Lord itu gini. Tapi tadi kan mengatakan bedakan yang rohani dan jasmani mesti kamu bedakan. Jasmaninya bisa mati, tapi rohaninya tidak bisa. Oke, Tuhan mau ada jasmani atau rohnya selama bagiannya ada yang mati, bukan Tuhan. Terima itu kenyataan. Oke, gini saya tanya coba gantian ya saya tanya. Gimin. Berarti yang Tunggu dulu belum selesai. Harus buka surah 28 ayat 30. Iya, gimana surah 28 ayat 30? Iya, apa-apa. Suruh baca nanti. Suruh bacakan. Kalau nggak baca, gua pampet congornya. Ngomong bahasa Arab ya? Ya nggak bisa lah. Ya lu tidur kalau nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Ya kita ngerti kok. Ya domba susah untuk belajar bahasa yang lain tuh domba susah kok. Iya susah memang. Banyak pekerjaan lain yang lebih penting kok. Tadi bahasa Inggris makan rumput. Domba tuh sibuk makan rumput. Tadi bahasa Inggris mau Lord. Sekarang disuruh baca nggak mau. Kan ini diskusi kan cuman menghina aja. Siapa yang menghina? Orang nanya kok. Orang tertulis begitu kok. Gimana? Segala macam. Alah. Surah 826. Iya. Ayo Al-Qasas. Nomor 30. Ayat 30. Apa itu Al-Qasas? Al-Qasas 30. Terserah mau ngomong apa terserah nggak penting. Terus Tuhanmu mati kenapa sih? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia oleh Allah dari arah pinggir lembah yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu. Tuhanmu dari sebatang pohon kayu. Tuh. Nggak paham bahasa Arab. Ini saya jelasin. Ini pentingnya. Makanya belajar bahasa Arab. Oke. Jadi kalau kita pakai kata min, ya itu berarti asal. Berasal-asal daripada tempat itu. Bukan tempat itu. Misalnya begini. Ana minal masjid. Saya dari masjid. Saya bukan masjid. Saya dari masjid. Paham ya? Oke. Berarti berasal dari mana? Iya, menunjukkan arah daripada suara itu. Jadi suara itu dari mana? Dari arah sebatang pohon kayu. Arahnya apa yang dari sebatang pohon kayu? Suara, bukan Tuhan. Gitu loh domba. Makanya kamu pantas menuhankan manusia karena pemahamannya gitu. Coba. Kamu akhirnya bisa ngerti. Jadi, apanya? Suara yang keluar dari manusia Yesus itu suara Tuhan. Nah, coba pertanyaan saya gini. Ya. Ketika Yesus mati, itu yang mati Tuhan atau manusianya? Manusia yang mati. Berarti pohon ini juga kalau mati. Sebentar. Ini bukan masalah pohon, itu sudah salah tangkap. Manusianya yang mati kan? Ya. Terus? Tuhannya? Ya enggak lah, hidup Tuhan kok mati. Tuhannya hidup, manusianya mati. Berarti ini terpisah antara manusia dengan Tuhan. Iya. Berarti 100% manusia tidak terbukti berarti. Kenapa? Katanya 100% Tuhan, 100% manusia. Sebentar, ayat ditutup ganti. Sambil ngomong ayat ditutup ganti Mazmur 18 ayat 2. 100% Tuhan, 100% manusia, ya. Kaki selayar itu berlaku tidak? Mazmur 18 ayat 2. Ketika Yesusnya mati? Mazmur 18 2. Ya diamkan, suruh baca nanti. Berarti dia terpisah 100% manusia, 100% Tuhan kan? Kalau misterinya bagaimana itu saya nggak tahu. Yang jelas kok jadi misteri? Terus kalau nggak tahu kalau beriman gimana sih? Makan rumput aja Gimin. Jangan beriman. Sebatang kayu tadi, sebatang kayu. Coba dengerin, sebatang kayu. Sebatang kayu tadi itu ngomong apa enggak? Ya nggak ngomong lah, orang suara. Ada suara berasal dari sebatang kayu gitu, dari arah kayu. Nah, dari arah kayu.
Lah ini sekarang emang ini suara dari arah Yesus. Maksudnya hubungannya apa gitu? Nggak nyambung sekali. Iya. Sekarang giliran saya lagi minta ayat. Mas, sama dulu Bang Hedi. Gantian dulu. Sedikit aja. Gini. Dari arah kan itu tidak ada kaitannya dari arah. Coba kamu kan percaya dia 100% Tuhan, 100% manusia. Bisa terpisah enggak? Itu kan bisa terpisah tidak? Sebentar, tunggu dulu. Itu kan bahasa manusia untuk memahami. Gak gampang memahami itu. Makanya kan terus Filipus atau siapa itu kan bilang mungkin Oke. Makanya gini. Makanya sederhananya gitu. Makanya dengerin. Makanya Tuhan tunjukkanlah Bapa itu. Nah, kan begitu. Akhirnya kan dia bilang, kamu melihat, aku melihat Bapa, kan begitu kan. Apa ngerti? Dia juga nggak bakal ngerti. Memang susah memahami Tuhan. Apalagi kamu ikut cerita yang orang Yahudi yang Tuhan berantem sama Yakub berkelahi. Oke. Saya sederhanakan. Saya sederhanakan soalnya. Saya sederhanakan soalnya. Gimin, Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan. Berarti kan satu kan? Dia 100% manusia atau 50-50%? Nah itu makanya kalau pengertian sebagai manusia, sebagai orang Kristen memahaminya, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, ini kan mungkin nggak masuk akal, tapi itulah yang bisa kita pahami. Oke, sudah diakui berarti nggak masuk di akal kan? Lebih tidak masuk di akal lagi kalau misalnya yang mati itu 100%. Kamu begini, kamu bikin statement kan? Dia ini bersatu, nggak bisa terpisah. Terus enak saja begitu, giliran kita bilang Tuhan mati, kamu bilang oh tidak, dia terpisah. Kan aneh aja, tambah aneh lagi logikamu kan? Tambah aneh lagi. Ketika dia mati, Tuhannya nggak mati. Maksudnya yang nggak manusianya saja. Bentar, tunggu dulu, yang nggak terpisah di mana? Maksudnya apa? Ketika dia mati, yang bilang kan kamu bilang manusianya yang mati, Tuhannya tidak. Enggak, ya terus? Berarti nggak bersatu dong, dia bisa dipisah? Enggak. Lah kamu bilang tadi dia satu, dia Tuhan dan manusia katanya, berarti kan satu kan? Betul enggak? Iya, kenapa? Bisa terpisah tidak? Kalau saya bilang dia manusia saja nggak bisa kan? Misteri kan? Kalau saya bilang, kalau saya bilang dia manusia saja, nggak bisa kan? Kamu pasti bilang dia Tuhan juga kan? Gini loh, secara rohani dia Tuhan kan. Secara jasmani kan dia manusia. Gini. Kita nggak bahas rohanimu. Kita bahas sekarang manusia. Tuh Yesus itu 100% manusia atau 100% Tuhan? Kamu jawab, dia 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti dia nggak bisa terpisah kan? Supaya manusia untuk memahami Yesus itu seperti itu. Kamu terima, terserah kamu. Jadi ketika misalnya giliran sudah Yesusnya mati, kebingungan. Lantas kemudian dikatakan, oh yang mati itu cuma kemanusiaannya, karena nggak mungkin Tuhan mati kan? Akalmu yang kamu pakai kan? Itu yang bisa kita pahami kan? Memang seperti itu. Kalau kita memahami sekarang tunggu dulu. Kalau kita memahami dia sebagai manusia saja, bisa nggak manusia ngomong begini? Akulah jalan, akulah hidup. Boleh nggak? Bisa. Boleh nggak? Bisa. Terus apalagi dia mengampuni. Banyak hal-hal yang seperti begitu. Ya sama lah kayak batu yang tadi gua kasih lihat di Yesaya 6 itu. Abraham ada aku. Bagaimana kamu memahaminya? Memang susah memahami Yesus. Kalau kalian nggak percaya, ya nggak apa-apa. Yang orang kamu sendiri nggak ngerti. Sebentar, yang paling penting. Pagi Ming. Sebentar. Dengerin dulu. Yang paling penting, saya memang nggak bakalan bisa memahami itu 100%. Benar, nggak mungkin bisa. Tapi yang paling penting, tidak ada satupun ajaran yang lebih baik daripada ajarannya Yesus. Yesus ada aurat aja kagak diajarin. Yesus lahir Yesus lahir tanggal berapa? Yesus lahir tanggal berapa? Sebagai manusia? Iya, lahir tanggal berapa? Nggak tahu saya. Goblok lu, nggak tahu. Tuhan lahir nggak tahu. Lu goblok, lu bener. Kamu yang goblok. Iya, Tuhan lahir kok nggak tahu. Kamu goblok. Iya kok, Tuhan mau lahir nggak tahu. Ya kamu yang goblok. Terus 25 Desember orang Natal apa itu? Ya nggak apa-apa toh. Memang kenapa? Memang mau itu apa itu? Natal artinya apa? Woi, Natal artinya apa? Dengerin. Natal artinya. Lu kan dengerin. Natal artinya apa? Dengerin dulu. Iya, dengerin dulu. Natal artinya apa? Saya nggak mau disetir. Saya nggak mau disetir.
Natal artinya apa? Natal artinya apa? Dengerin dulu. Iya, gue dengerin deh. Gue mau yang waras yang Allah, ayo. Apa? Oke, dengerin ya. Kalau misalkan orang tuamu lahir, orang tuaku bukan Tuhan. Ya, walaupun bukan Tuhan. Iya, yang gue tanyakan ini, yang gue tanyakan Tuhan ini yang lahir, kenapa nggak tahu? Tuhan dalam pengetahuan God atau Lord. Iya, lu jawab, terserah lu. Terserah lu. Iya, terserah kamu. Ya kalau sebagai manusia iya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Makanya noise siapa nih? Iya. Hanya perkiraan. Tanggal berapa? Enggak ada. Dengerin. Itu hanya perkiraan. Kalau perkiraan dari bapak-bapak gereja itu, oh ini siapa namanya bapak gereja yang perkirakan itu? Dibaca aja sendiri. Saya nggak hafal. Terus dibaca aja sendiri. Ya kalau misalnya Natal perkiraan apa bedanya sama 100% manusia? Itu perkiraan juga, Gimin. Ya enggak apa-apa, itu namanya keyakinan. Emang ya semua aja dikira-kira di keyakinan lu gimana sih yang kayak gitu dijual? Kamu percaya nggak ada perempuan bisa melahirkan tanpa campur tangan laki-laki? Ada, itu dalam biologi disebutnya paterogenesis. Coba tunjukkan. Oke, gua tunjukin nih. Nah itulah kenapa kami nggak menyembah Yesus, karena binatang pun bisa begitu. Coba tunjukkan. Ya, bentar, tunggu situ ya, duduk yang rapih lo. Manusia ya? Enggak, binatang. Loh, enggak, manusia dong. Enggak mau, binatang gua tunjukin. Enggak usah dilanjut kalau gitu. Enggak boleh lah, ini lu mesti lihat nih, lu mesti lihat. Amuba juga Genesis. Yang amuba langsung membelah diri malah. Kalau amuba membelah diri. Oke, untuk Iwan Villa yang ada di live YouTube, yang di channel Zulfikar Official, langsung geser ke live sebelah ya, langsung geser ke live sebelah yang live ini. Sebentar lagi saya tutup, tapi tanpa memutus video, silakan channel Zulfikar Official di reload, nanti akan muncul lagi live berikutnya tanpa memutus diskusi hari ini karena sudah terlalu panjang. Silakan teman-teman untuk bergeser ini, yang ini. Lanjut. Gimin, itu Natal artinya apa, Gimin? Natal artinya lahir. Terus orang Kristen memperingati Natal tanggal berapa? Sebentar. Maria menjawab malaikat. Nih, Gimin nih. Lu lihat nih, 8 hewan betina yang bisa beranak tanpa berhubungan badan. Anak itu nggak logikanya. Enak nggak logika lu? Mas saya kamu gitu makanya nggak enak kalau misalnya ditritung itu terlalu banyak perkiraan. Gimin, Tuhanmu Tuhanmu lahir di mana? Apa sih? Tuhan kamu lahir ya di mana? Kayak gini, yang paling penting itu ya nggak usah penting. Tuhanmu lahir di mana? Kalau lu tahu nggak? Bener, ajarannya pasti paling hebat. Bunda Maria melahirkan SWT yang paling hebat. Bunda Maria ajaran Alo SWT yang paling hebat. Bunda Maria itu aurat aja dulu kalahin tuh hukum aurat. Hukum aurat itu kalahin dulu hukum aurat. Bunda Maria melahirkan Tuhan di mana? Gimana? Orang jadi munafik. Ya ajaran apa? Ya udah kalau gitu coba sebutin dulu. Pada pakai baju. Kalau ajarannya Yesus apa? Yang paling baik apa? Ajarannya Kristen apa emang? Ya kasih lah. 19:27, Lukas 19:27. Lukas 19:27. Sabar. Enggak, Gimin, emang apa ajaran Kristen yang bisa kamu banggakan? Kristen diajari untuk mengasihi sesama manusia. Gimana sih? Kayak gimana contohnya? Mati keledai itu ajaran Yesus. Harus menjadi Arab, tanpa harus menjadi Yahudi. Oke. Mati keledai. Oke, terima dulu. Satu-satu, biar Ibu Rifa dulu biarkan. Oke, sekarang Bu Rifa, tolong tunjukkan ajaran Islam yang hebat.
Oke, saya jawab ya. Ya. Kami tidak diajarkan menjadi bodoh ketika ada penjahat masuk ke rumah terus dikasihi. Ada penjajah datang ke Indonesia terus disambut dengan tari piring. Kami nggak diajarin bodoh gitu. Jadi kami boleh membalas orang yang jahat kepada kami. Tapi kalau kami tidak mampu berbuat adil, maka kami boleh memaafkan. Tapi Tuhan kami nggak bodoh. Masa ada orang memperkosa mamanya, dia harus mengasihi orang yang memperkosa mamanya? Kan nggak mungkin gitu. Kan kata kamu kasihi musuhnya. Kasihi musuh. Gimana sih? Yesus itu nggak punya kemahaadilan, Gimin. Masa kasihi musuh? Setan kamu kasihi juga kan? Kan setan juga musuh. Masa setan harus berpelukan? Mana kagak ada maha adilnya. Wow, mau apa namanya? Ada kriminal maling rumah lu dikasihi. Apa coba? Justru manusia itu harus dihukum karena berdosa. Mana ada hukumnya? Katanya kasihi. Mana ada hukumnya? Bahkan penjara dan bui itu melanggar hukum kasih itu. Mana ya enggak lah. Oh enggak enak gimana? Orang penjara itu buat apa namanya mengadili penjahat? Makanya kami nggak diajarin bodoh, Gimin. Dalam mengasihi Tuhan, pakailah akal budi. Ya, Bu, yang dicuri itu adalah keluarga lu, yang dikriminalisasi itu keluarga lu, bukan Tuhan. Lu kenapa ke Tuhan lagi? Ini seneng banget numbalin Tuhan ya orang nih. Iya, itu. Lagi. Kita melaksanakan ajaran Tuhan untuk mengasihi Tuhan kan? Ya, yang dicuri sekarang Tuhan lu atau keluarga lu atau properti lu? Kan gini, saya diajarin untuk mengasihi musuh. Tapi kan saya diajarin untuk berpikir. Bagaimana mengasihi musuh tapi tetap menggunakan akal budi? Loh, tampar pipi kiri kasih kanan kok gimana sih mau berpikir? Sekarang kalau misalnya ada pemerkosa atau pembunuh terus dihukum mati, itu kasihnya di mana gua tanya? Memang kenapa? Yang berarti itu bertentangan dengan hukum kasih. Maka dari itu hukum kasih kagak dipakai di negara-negara gitu kesimpulannya. Siapa bilang ya pakai? Tetap aja kalau misalkan itu yang membunuh terus bertobat, terus dia jadi orang baik kan tetap diampuni. Gak peduli kalau itu misalnya pembunuh mau bertobat, tapi kalau misalnya dihukum mati, ini negara yang menerapkan hukuman mati itu tidak menerapkan hukum kasih. Apa maksudnya berarti hukum kasih tidak bisa diimplementasikan di negara-negara atau dalam bermasyarakat? Terima itu kenyataan. Loh, kamu tahu ide tidak menolak hukum mati dari Alkitab itu. Menolak hukuman mati, ya iyalah karena bertentangan dengan hukum kasih. Diterima nggak sama negara-negara? Kan kagak. Ada yang terima, ada yang enggak. Ya nggak apa-apa toh. Emang kenapa? Ya maka dari itu nggak bisa diimplementasikan. Hukuman kasih itu nggak bisa diimplementasikan. Karena kalau misalnya hukum kasih diimplementasikan, ini koruptor merajalela. Loh, kan pakai akal budi mengimplementasikan. Akal budi itu lu, bukan polisi. Lu gimana sih? Kalau kamu mau menerapkan hukum kasih, kamu pakai akal budi tetap situasi di tempatmu bagaimana, memungkinkan apa enggak. Emang kamu masih punya akal? Hukum kasih itu nggak ada pakai kemungkinan. Itu Yesus sudah nerangin. Gini, coba lari dari fakta itu. Kasih pipi yang lainnya. Nah, kalau lu dicuri duit lu 200 juta, lu kasih surat tanah lu. Nah, gitu implementasinya. Enak nggak hukuman kayak gitu? Terutama apa? Hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan. Potong rambut. Yang terutama. Yang segenap akal budimu. Itu untuk Tuhan, Gimin. Berapa kali diajari? Gimin, ini kita bersosialisasi. Kan Mas. Justru ada kasihilah musuhmu. Nah, di situ yang kamu harus terangkan. Kalau misalnya ada penjajah datang, dikasihinya kayak gimana? Dikasihinya. Hukumnya kan hukum mengasihi musuh. Terus kamu mau menerapkan bagaimana? Menerapkannya harus musuh harus disayang. Musuh harus disayang. Ya, kasih nasi padang. Dikasih itu kan bahasa Indonesia, disayang. Dikasih itu disayang. Bahasa 1 Petrus 2:18 coba lihat. 1 Petrus 2:18. Saya mengasihi anak saya nggak selalu saya kasih yang enak-enak. 1 Petrus 2:18. Anak saya bisa mengajar dia. Ini menghajar lagi. Nah, ini nih Tritung aslinya keluar nih. Dihajar sekarang dijawab coba. Kira-kira kalau ada yang tadi kita kondisikan kejadian seperti itu, penjajah datang ya ingin menyerang kita, berarti boleh menurut Kristen kita membalas? Boleh tidak? Ya enggak. Nah, gini, si Gimin ini melaksanakan ajaran 1 Petrus 2:18. Diam Pak, sebentar. Kalau begitu berarti nggak boleh dibalas ya. Kalau begitu kita pasrah. Makanya pakai akal budi kan? Iya makanya saya justru ingin menggali akal budimu itu yang kamu maksud gimana? Jadi gini, membalas nggak boleh, pasrah boleh nggak? Nggak boleh. Boleh membalas itu. Tadi saya tanya katanya nggak boleh. Di mana dalilnya boleh membalas? Oke, sekarang boleh ya, boleh berarti. Boleh membalas
Kamu lihat, Boleh. Biarkan dulu. Kalau Oke, selain kamu biarkan lihat, berdua. kalau kamu lihat perjanjian lama, sebenarnya itu juga sudah ada hukum kasih. Jangan dipakai perjanjian lama, udah digenapi, udah digenapi itu jangan pelitat-pelitut lah. Itu kitabnya orang Kristen juga, supaya kamu tahu konteksnya. Itu kamu itu gini, Gimin. Saya pernah ngobrol sama kamu. Kamu itu nggak percaya perjanjian lama ketika kita ngebahas bagaimana Yesus itu mengepung Yeriko, menyuruh mengepung Yeriko dan membunuh anak. Kamu bilang kita sudah nggak pakai perjanjian lama. Sekarang kamu pakai lagi. Sudah berubah. Oh, konteksnya berubah. Sekarang kamu pakai lagi. Iya, makanya pakai akal budimu itu. Oh, jadi kapan akal budi itu? Akal budi itu kalau bagus dipakai, kalau tidak dibuang. Bukan, gini, yang dikehendaki Tuhan adalah kamu mengampuni, kamu mendoakan, kamu tidak membalas. Itu yang dikehendaki. Tapi bagaimana kalau begitu nggak usah dibalas. Dengerin dong. Bagaimana kamu melaksanakannya? Tetap kamu patokannya hukum kasih yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap agama. Kasihlah sama manusia seperti kalau Lukas 19:27 itu gimana itu? Tunggu dulu. Kalau ke belakang Lukas 19 dengerin. Tunggu dulu. Nanti tunggu dulu, dengerin. Tunggu dulu, belum selesai. Kalau kembali ke belakang ke perjanjian lama, di situ konteksnya keadaan misalkan 1600 tahun sebelum Yesus, itu keadaannya seperti apa? Itu beda. Ya udah jangan dipakai. Loh, makanya konteksnya kan mengikuti. Jadi nggak bisa kamu terapkan itu letter. Oh, jadi kalau penjajah datang kita pakai perjanjian lama gitu? Enggak kok ngomong kayak gitu. Bukan. Jadi maksudnya gimana? Kita bagus banget ya Allah. Misalkan gini. Apa yang kamu jelaskan ini sebenarnya ini? Ya, dengerin dong. Kalau nanti ujung-ujungnya misteri lagi. Dengerin. Misalkan kamu diserang, negaramu diserang negara lain. Caranya kamu bisa lawan itu dan emang mungkin di bawahmu malahan. Ya kamu bisa mencegahnya, mungkin mengancam-ancam aja, nggak usah membunuh, nggak perlu. Kalau misalnya ada orang serang kita pakai senjata, pakai bom, kita ancam-ancam saja pakai sapu lidi gitu. Iya. Iya, kita hola bala. Jangan dicengin, biarkan dia berdua. Gini. Misalkan kamu itu orang yang gede, biarkan berdua. Kamu jago bela diri. Dengerin. Kamu jago bela diri. Yang menyerang kamu itu masih belum dewasa, terus kekuatannya nggak seberapa, ya kan kamu nggak perlu menghajar dia sampai mati, kan nggak perlu toh. Coba dengarkan. Kondisi saya tadi jelas penjajah itu nggak datang bukan dengan segerombolan anak TK, tidak. Penjajah itu sudah pikir kekuatannya pasti, dia sudah pasti bisa dengan dengan kekuatan yang full and force. Nah sekarang pakai yang tadi kasihilah musuhmu itu diterapkan gimana? Bisa dilaksanakan nggak? Iya, pertanyaannya ke kamu. Kamu terapkan itu ya terapkan apa yang menurut berarti hukumnya nggak kepake? Loh, nggak kepake kalau memang nggak bisa dilaksanakan. Iya, berarti nggak bisa. Kan itu sudah jelas. Thank you. Jelas ya bahwa akal budi itu diutamakan daripada kitabnya begitu. Jadi sebenarnya hatimu itu bukan, saya malah setuju teman-teman setuju. Berarti kalau ada penjajah datang atau perampok datang di rumah kita harus pakai akal dan hati nurani seperti katanya Mas Gimin tadi. Itu betul, kita setujui loh itu. Pakai akal saja, nggak usah pakai kitab. Iya, Bang Zul, tergantung penjajahnya. Betul. Itu ada di dalam Alkitab. Kalau misalkan kayak tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Misalkan itu kan. Jadi makanya itu nggak usah dipakai menurut hati nurani. Kalau hati nuraninya itu kitab itu nggak cocok ya, nggak usah dipakai begitu loh. Kamu punya anak nggak gede, terus ditampar kamu pipi kiri, kamu kasih pipi kanan kan nggak apa-apa, masih bisa dilaksanakan. Buka mute-nya Bang Zuma itu, Bang Zulfikar. Kalau kira-kira sekarang, Pak Gimin, kira-kira sekarang aku gampar pipi kananmu, masih kau kasih pipi kiri nggak? Tonjok kamu. Loh, jadi nggak jadi kan sesuai kondisi kan dari tadi itu. Pakai akal budi kan. Jadi kitabnya itu di nomor 2 atau nomor 3, yang penting akal budi gitu loh. Tuhannya 4, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan akal budi, Tuhan Kudus. Pokoknya akal budi ya. Hidup akal budi, merdeka akal budi. Bila Tuhan Allahmu dengan akal segenap akal budimu. Emang kamu masih punya, Gimin? Emang kamu masih punya akal? Emang harus ditonjok. Emang kamu masih punya akal budi? Yang jadi pertanyaan saya, itu budinya kemana? Budi suami saya itu Budi. Budi itu suami saya. Bukannya si Tompel? Oh, bukan. Itu pergi.
Om saya Topel. Ya kalau Ucok gimana Ucoknya? Ucok udah saya Ucok. Kasihlah Tuhanmu sesuai akal giminmu kalau gitu. Yo, bukan, jangan akal budi. Makanya ada itu budinya dari tadi pelajarannya kemana budi nih? Bang, ada pelajarannya dari Gimin itu tadi. Kata Gimin tadi, kalau penjajahnya itu cuman bawa anak-anak TK, nggak boleh dilawan. Ya kan Ustadz Awan? Tapi kalau penjajahnya itu bawa meriam, maka pakai akal budi. Pakai akal budi. Jadi lihat penjajahnya bawa anak TK apa bawa meriam gitu loh. Ayatnya nggak dipakai. Nggak usah dipakai, ayatnya nggak ada. Gimana dok? Kalau jadi aja pakai akal budi, wong itu kepercayaannya. Nah, gini jadi Gimin ini bentar dikit ini 15 detik. Jadi gini kesimpulannya Gimin. Lu makanya jangan sok-sok nantang mana ajaran Rasulullah yang lebih kuasa gitu daripada diblos lu. Habis soalnya nanti kalau misalnya dibawain hukum aurat, hukum kenegaraan gitu loh, hukum keadilan, habis lo. Istimewanya hukum aurat itu buat orang jadi munafik. Lu kenapa? Lalu kenapa? Yang buka umum. Iya, boleh tadi. Saya itu nyariin si Budi kemana? Lagi pergi, Bang, ke pasar. Lagi pergi tadi. Ke pasar. Suami saya lagi pergi, Bang Dul. Suami saya lagi pergi. Ini Budi. Sudah cukup. Pakai akalnya itu sudah cukup. Si Budi ke sawah nyari kodok. Bagaimana dia harus berpakaian? Bagaimana pakai akal. Nah, terus akal siapa yang jadi justifikasi kebenaran tuh akalnya siapa? Gua tanya coba. Dari 350 juta di manusia, akal siapa yang dipakai untuk pembenaran? Masing-masing. Kalau di Papua masing-masing. Berarti masing-masing punya kebenarannya versi masing-masing. Nah, ini makin kacau, Bre. Yang enggak. Lo kacau lah. Itu akal budi kan. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan budayanya. Ya iya, nanti kalau misalnya ada orang yang bilang, kalau misalnya payudara gua kelihatan sama orang-orang nggak ada masalah, kenapa yang lu mempermasalahkan? Memakai akal budi itu sebentar 15 detik cantik sopan Min. Saya boleh 5 menit sama gini saya lama sebentar ini Bang Handi itu katanya 15 detik, habis itu Guru Dazuma mungkin. Guru Dazuma dari tadi kita belum mendengarkan. Kita belum dengarkan Ustadz Zuma ya, setelah Ustadz Handi langsung saya boleh nggak 1 detik? Ya, saya dulu 15 detik. Iya, 1 detik. Iya, udah setengah detik boleh nggak? Saya boleh ya. Setengah detik aja saya. Jadi saya sangat tertarik dengan argumentasi daripada siapa namanya Kismin. Katanya ajaran Kristen itu ajaran kasih. Oke. Di dalam Al-Quran itu diterangkan begini kawan. Dalam surah Al-Baqarah ya. Salah satu ayat yang mengatakan bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Nah, di dalam kitab Anda, di dalam Markus 16, sudah dihapus. Lalu Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu tinggi mana derajatnya daripada dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Itu kan sudah dihapus itu ayatnya. Lalu kemudian di dalam Lukas 19 ayat 27, akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku, kata Yesus. Lagi-lagi Islam mengajarkan la ikraha fiddin. Saya minta dalil di dalam kitabmu yang mengatakan tidak ada paksaan di dalam ajaran Kristen. Silakan. Tidak ada. Memang ada nggak di situ? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya sudah, thank you. Ya udah, Bang, itu bukan lawanmu, Bang. Makanya dari tadi itu aku cuma 1 menit aja loh. Ya, 1 detik saya. 1 detik. 1 menit. Aku tadi bertanya ini Budinya kemana dari tadi nggak ketemu tak cari-cari nih. Nyari kodok di sawah. Saya lagi ya. 15 detik, Pak Gimin. Kalau kamu pakai akal budimu itu standarnya apa, Pak Gimin? Standar yang kau pakai? Standar orang beda-beda lah. Iya, standar apa kamu? Kamu ini orang bukan monyet. Standar apa yang kau pakai? Kamu yang monyet. Apa itu? Siapa ngomong monyet-monyet itu? Bukan. Saya mengatakan standar orang, bukan standar monyet. Dengerin dulu baik-baik. Kamu ngomong kayak gitu dong. Ya sekarang. Bukan ini standar orang, pakai akal budi. Bukan. Iya, bukan standar monyet. Iya, jadi sekarang kamu
pakai standar apa? Pakai akal budi, silakan. Ya akal budi. Tempatnya toh. Tak belain lah. Aku bela sama Gimin aja. Ayo Gimin, enak jadi kamu di kayak orang banyak. Kasihan, aku tak jadi temanmu aja. Kalau kamu hidup di lingkungan yang buruk, ya kan? Kamu tidak diajarkan oleh orang tuamu misalkan bersopan sumber Gimin, sumber standar akal budi itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari akal budi. Beda-beda. Orang Papua beda, orang Papua dengan orang Inggris beda, bilangnya beda, makanya akal budi dipakai. Jangan budi akal. Semampunya dia. Iya, standarnya apa dari mana itu? Kalau standarnya itu kan ada. Kalau mau standar yang paling tinggi ya mengampuni musuh, kan begitu. Mengampuni musuh. Standarnya itu SNI apa SMA? Iya, itu betul. Enggak serius. Standar 2 apa standar 1? Standar 2 apa standar 1? Standar tengah. Kalau ya lu pikir. Jadi otakmu kayak motor gitu pakai standar gitu. Ngomong apa ini enggak jelas. Serius enggak ini? Jelas enggak? Noise. Lah ya lu jawabannya muter, Min. Ya enggak muter. Muter nih, cuma berkelit. Nih. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya itu yang harusnya standarmu. Standar apa itu? Standar 2 apa standar 1? Bukan ajarannya Yesus. Makanya saya dikasih ajarannya kalau SBT. Lah kita ini apa sih, ini takia mulu si Gimin ini. Lu jangan apa biarin takia sih kok di sini. Jangan menghakimi, katalah kita ini nggak percaya Yesus dibilangnya masuk neraka, itu dihakimi kita itu. Jangan takia, Tritung. Saya sambung tadi pesannya Ustadz Yuma ya. Markus 16 ayat 15 itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang dipercaya akan dibaptis. Tapi kalau kau beritakan, dengerin dulu budak, dengerin dulu. Tunggu dulu, di mana itu? Tunggu dulu, di mana itu? Ya kamu memang nggak pernah baca Bible sih. Markus 16 15. Saya nggak mau nanti dipelintir, itu bahaya itu. Betul, bahaya itu. Jangan tuh, harus itu. Orang Bible di dalam kepala aku kok. Saya ulang nih. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Sakit. Barang siapa yang dipercaya barang siapa yang percaya akan dibaptis. Bukan akan dibaptis, dan dibaptis. Akan diselamatkan. Iya, enggak ada diselamatkan budak di situ lu nambah-nambah aja lu. Lo ya udah baca sendiri, coba baca lagi. Kemudian nih, barang siapa yang dengerin dulu, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya kalau ada makhluk nggak percaya, ya. Kalau ada makhluk yang nggak percaya dihukum. Iya betul. Apakah apa itu artinya pemaksaan? Ya enggak, saya bilang. Biji lu meleduk, nggak percaya, gimana sih lu? Di mata lu melepak. Kan nggak dipaksa percaya, tapi kalau kamu nanti di akhir zaman kamu ternyata nggak percaya sama Yesus, sama Firman, maka kamu akan dipotong lehernya yang tadi dibilang itu. Maka setara struku yang tidak dipotong. Itu penghakiman memang itu. Di zaman akhir nanti. Ya seperti itu memang. Zaman akhir atau di hari sekarang hari nih, contoh nih. Hari nih, penghakiman. Pergilah ke seluruh dunia ya. Langsung nih. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Langsung aja. Kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, dihukum. Yang tidak percaya memang. Ya, tidak percaya kan? Ya hukumannya apa? Hukum dimasukkan neraka lah. Siapa yang masukkan? Ya Yesus lah. Terus Bapak kemana? Bapak nggak masukin orang ke neraka? Yesus dong. Yesus itu firman Bapa. Terus Bapak nggak berfungsi memasukkan orang ke neraka, cuman Yesus doang. Bapa itu kan berkomunikasi melalui firman. Mau kerjasama begitu? Mana sih sumbernya itu ya Bapak? Komunikasi pakai apa? Pakai HT atau pakai HP? Komunikasinya pakai apa? Pakai firman. Pakai firman, caranya pakai kuota apa minjem internet dulu apa gimana? Passwordnya berapa? Mulai nggak serius. Ini kamu Gimin. Ya, jadi kadang-kadang Gimin melupakan Bible-nya gitu. Seolah tidak mau tahu. Coba dibaca 2 Tawarikh itu. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa,
laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Iya. Itu modelnya apa itu maksudnya? Ya biarin aja. Ya itu pengertiannya. Ya itu bangsa Amerika itu, bangsa Amerika itu korbannya akal budi. Jadi gimana itu? Apa mau ceramah nih? Jadi gimana itu? Gimana satu tawarikh? 2 tawarikh 15, 12 sampai 13. Kamu nggak ngerti Bible Setiap kamu, orang baik, anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Sebentar. Oh ini setiap orang 13, baik anak-anak, jadi anak-anak juga ya, anak-anak yang masih anak-anak, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Iya benar, kenapa emang? Itu iya benar itu. Ya benar itu. Bener. Apa emangnya? Iya. Masalah. Kamu itu seperti amnesia atau gimana? Baru sedetik lalu kamu meyakini bahwasanya Tuhanmu tidak menghakimi. Iya. Ini hukuman untuk orang yang tidak percaya Hashem. Nggak boleh menghakimi itu kan. Iya biarin aja Ustaz. Kita nggak boleh menghakimi. Oh, Tuhan boleh. Tadi kamu bilang tadi Tuhan tidak boleh menghakimi. Tuhan tidak boleh menghakimi dari mana? Ah ya salam. Ya udah makanya Ustaz Alwan ini bagian gua. Baca dong. Iya. Lanjut. Yang merasa Mas Alwan, Mas Juma itu dulu manis saja biar kita. Iya. Oke. Lanjut Markus. Kalian kelas kita. Mari kita lanjut. Markus. Yang kamu lakukan itu dipakai. Bagi tanda-tanda orang yang percaya adalah 1, berbahasa baru, pegang ular, minum racun, naruh tangan di tempat sakit sembuh. Mohon diterangkan. Bentar, baca di mana tadi? Markus berapa? 16, 15 sampai 18 budak. Loh, nah itu yang mana yang lu udah bisa lewati. Yang mana tuh? Ya biarin dulu, aku berdua dulu itu Markus, jangan dipilih topik dulu, Markus dulu. Ya coba Markus 15 sampai 18. Ya, oke. Coba. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan itu. Benar. Ya, terus baca. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan populer dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Terus kenapa? Iya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bahasa baru apa yang pernah kau pakai? Jawab dulu satu-satu. Tuh, saya kan bukan seperti orang-orang ini. Jadi kamu nggak percaya Yesus sebagai Tuhan? Kamu mesti lihat konteksnya. Konteks apa? Ayo, pakai akal budi lagi. Pakai akal budi lagi. Ayo, awas lu, pakai akal budi lagi lu. Gua pampet congor lu. Itu kan tuh pada saat Yesus itu mau pergi kan dia ngomong pergilah ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi lah gitu kan. Karena ini itu kan perintah. Iya, perintah kan. Iya, makanya. Terus orang percaya itu apa sih? Orang-orang yang pilihan itu akan punya tanda-tanda seperti itu. Jadi kamu nggak termasuk orang pilihan. Jadi kamu nggak termasuk di ayat ini? Enggak. Berarti ayat ini nggak berguna bagimu? Bukan nggak berguna. Saya tidak qualified untuk jadi orang itu. Oh, jadi ayat ini fungsinya apa bagimu? Loh iya, saya kalau bisa jadi seperti itu hebat. Itu yang goalnya ke sana. Jadi ayat ini milih-milih orang gitu. Bukan ayat milih-milih orang, tapi orang. Ya lu itu kan nggak semua. Milih-milih, lu nggak masuk. Ya kenapa memang? Nah, ulangi lagi, pergilah ke seluruh dunia. Itu siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Yang disuruh siapa pergi? Semua murid-muridnya. Semua murid-muridnya. Iya. Siapa itu muridnya? Ya termasuk saya. Ya, kamu juga saya murid. menganggap saya muridnya. Tapi kamu udah laksanakan. Kamu udah laksanakan belum perintah Tuhanmu itu? Itu kan sampai tarafnya yang ke sana. Saya tanya lagi. Kamu udah pernah laksanakan nggak perintah Tuhanmu itu? Enggak. Saya nggak sehebat itu. Berarti kamu mengingkari perintah Tuhanmu? Bukan, saya belum sampai. Kenapa belum sampai? Ya kenapa? Emang kemampuannya cuma segini? Berarti kamu mengingkari perintah Tuhanmu? Bukan mengingkari, tidak mampu. Tidak mampu, berarti ayat ini nggak benar dong, karena umatnya nggak mampu. Benar, tapi itu kan untuk orang kulit. Masa Tuhan nyuruh orang nggak mampu? Loh, kok gimana sih? Sekarang kamu kan nggak mampu nih. Berarti Tuhanmu menyuruh kamu nggak mampu. Berarti Tuhanmu salah orang, gitu. Mbak, kenapa emang? Tuhanmu yang nyuruh, kamu nggak mampu. Gini. Ayo.
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang mengasihi seperti itu. Kembali lagi mengasihi. Itu. Akal budi lagi. Akal budi lagi. Itu kayak ini perintahnya. Kan itu akal budi. Kalau orang menggambarkan itu sebagai penginjilan, mengabarkan. Iya, ayo. Tentang kedatangan. Ayo. Itu kan? Akal budi lagi. Enggak semua orang mampu melakukan itu. Enggak apa-apa. Mungkin saya masuk neraka, tapi paling enggak salah orang. Bukan salah orang, perintahnya yang salah. Ya terserah kamu kalau berpikir begitu. Jadi ini ayat di Bible ini perintah untuk siapa? Ya untuk siapa saja, murid-muridnya. Terus mampu nggak semua murid-murid lakukan perintah ini? Loh, kalau memang percaya ya pasti mampu. Mampu. Kalau kamu percaya nggak? Ya memang standarnya nggak sampai ke sana. Kamu percaya nggak ini ayat? Saya percaya ayatnya. Percaya. Terus kamu mampu nggak? Loh, kalau saya percaya saya pasti mampu. Berarti kamu mampu dong, tadi percaya. Ya, kepercayaannya itu kan orang beda-beda. Sama seperti orang itu ngomong. Putar lagi. Keimanannya seberapa? Itu kepercayaannya seberapa? Berarti Tuhanmu salah memilih kamu dong kalau kamu nggak mampu. Kalau orang percaya benar-benar, makanya kan ada cerita kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Itu seperti perumpamaannya. Tapi orang untuk berarti Tuhanmu salah dong. Proses orang menuju ke sana itu nggak seperti simsalabim orang bisa begitu. Petrus saja menyangkal kok. Berarti Tuhanmu salah dong memilih kamu. Enggak, itu standarnya dia, cara berbicaranya dia seperti itu. Coba ulangi lagi, baca baik-baik. Pergilah ke seluruh dunia. Yang disuruh pergi siapa? Ya siapa saja murid-muridnya. Termasuk Anda? Iya. Baik. Apakah kamu percaya ayat itu? Iya, percaya. Kamu udah lakukan belum? Nah, itu makanya tingkat keimanan saya nggak sampai segitu. Berarti ayat itu nggak berguna bagimu? Berguna. Ya, kalau berguna laksanakan. Walaupun level saya di bawah. Level saya di bawah. Oke, laksanakan. Coba ambil racun di situ, minum. Ayo. Itu namanya mencobai Allah. Mencobai lagi. Orang Tuhanmu yang mencobai kamu. Itu ayat ini menantang kamu. Ayat ini menantang kamu. Pergilah, kau disuruh perintah ini. Woi, perintah. Kamu ngerti gak sih namanya perintah dari Tuhan? Ya, biarin. Kamu jangan membangkang dari Tuhanmu. Biarin. Tuhan kok dibantah. Kamu ini gimana sih kamu? Ya memangnya kenapa? Ya kok apa? Perintah Tuhan dibantah kamu gimana? Biarin. Aku bantu jawab ini. Iya, kasihan dia itu, bantu Banjul. Hei, jawabannya udah bisa ditebak, biarin. Perintah Tuhan kau bantah-bantah itu. Apa kau ini gini? Perintah ditawar-tawar. Biarin. Ada rencana direvisi nggak ya yang itu? Kayaknya mempersulit orang ini. Tadi si Budi kemana ya? Jalan-jalan sama Akal, Bang. Waduh, kasihan Akal ini. Ditinggal sama si Budi. Ya. Lanjut. Jangan di-mute. Mana? Iya, jangan di-mute, kasihan dia itu. Jadi Ustadz Alwan, Pak Juma nggak usah lah, bukan kelasnya ini. Ini mah kelasnya receh-receh nih. Lelucon ini. Saya mendorong semua untuk hari ini mempelajari kata nikah. Ya udah, kembali lagi ke Markus 16, 15, 18 belum kelar. Oke. Terus nanti At-Taubah udah 29. Sekarang pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ayat 24 tolong dibaca juga. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ayat 4 juga perlu dibaca tafsirnya ya. Kesurupan dia, mulai kesurupan ini. Kesurupan kamu Gimin. Kamu kan tadi mengatakan gini, Markus 16, 15 sampai 18 itu perintah dari Tuhan untuk semua manusia Kristen termasuk kamu. Tapi kamu nggak mampu melaksanakan. Itu artinya Tuhanmu salah perintah. Itu loh.
kok ada perintah dari Tuhan, umatnya nggak mampu melaksanakan gitu loh. Kan kadar keimanannya nggak sampai segitu, udah dijawab tadi. Oh, berarti Tuhannya salah orang dong? Ya biarin, itu kan Tuhan suka-suka Tuhan dong. Aduh, capek ini orang ini. Begitu suka-suka Tuhan dong. Disuruh unjukin standar akal budi, dia nerangin orang Hindu, dia nerangin orang Papua segala macam. Ini orang ini, ya mending gimana nih si game ini? Gue baru temu loh orang kayak gini. Termasuk antik ini ya, perlu dilestarikan kayak begini. Perlu dimusnahkan, jangan, perlu dilestarikan. Dilestarikan. Aku mau nanya nih ke Gimin, boleh enggak Gimin? Boleh saya jawab. Saya wakili Gimin, silakan. Oke. Bang, saya nanya kejadian 1 ayat 26 ini. Boleh enggak? Boleh. Kejadian 1. Lalu Allah berfirman, marilah kami menjadikan manusia menurut citra kesamaan kami, dan hendaklah ia menguasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Pertanyaannya, kan kata Segimin, Tuhan itu roh. Betul? Betul. Manusia. Pertanyaannya, roh atau manusia waktu berfirman ini? Roh. Ya suka-suka dia lah. Suka-suka dia lah. Mau roh mau manusia lah. Kok Yesus itu manusia katanya? Dia waktu dalam kandungan terus lahir dia manusia gitu. Tapi ada roh Tuhan dalam dirinya. Kan ada saklarnya 100% manusia. Apa enggak 100% Tuhan. Saya jawab. Lebih baik saya wakili kau supaya nyambung daripada kau yang jawab muter. Muter kalau kau yang jawab. Ini saya wakili dah. Biar jelas gitu loh. Nanya tapi dijawab. Enggak. Saya tahu enggak kalau ada sunnah. Saya yang nanya. Tahu enggak kalau ada sunnah yang mirip kayak gitu. Tapi lucu kau Min, serius. Pertanyaannya waktu Tuhan ini menciptakan, marilah kita menjadikan manusia nih. Dia suka-suka Tuhan. Atau apa? Kejadian 1 ayat 26 coba. Suka-suka Tuhan. Udah dijawab itu udah. Udah. Akal budi dipakai. Akal budi. Oh ya udahlah kalau akal budi. Udah. Iya benar. Mau apa? Gue bantu Min, serius. Gue bantu lu daripada lu yang puyeng. Gimana Min? Lu makasih sama gue lu. Gue bantu lu tadi. Pesan saya. Udah gue udah bantu lu, gak usah pesen. Pesan saya harus terima kasih dengan Mas Andi itu telah dibantu menjawab. Itu loh pesannya. Baca juga At-Taubah ayat 29. Iya, keren. Baca tafsirnya. Jangan dekokin doang. Min, sekarang kita ke perjanjian lama yuk Min. Min, kita ke perjanjian lama yuk. Kita baca Amsal 7 ayat 8 sampai 9 yuk. Ngapain? Coba bacakan Min. Saya hanya memberikan pesan di sini. Iya, coba bacain dulu Min. Tadi Min, yang dari Amerika itu yang ngomong itu gak ada dasarnya sama sekali itu. Iya. Amsal 7 ayat 8 sampai 9. Mohon bacain dulu Min, tolong Min. Lu jangan gitu. Gua kan teman lu. Coba bacain Min. Amsal 7 ayat 8 sampai 9 Min. Nanti kalau sudah baca ya lu baca dulu surah Al-Ahzab ayat 37. Iya. Diterangkan Nabi jatuh cinta pada sekarang istri dari anak angkatnya. Iya, udah. Sekarang lu baca dulu nih ayat. Atau nanti surat At-Tahrim ayat 1. Itu di situ ada asbabun nuzulnya itu. Iya, sekarang ini meniduri pembantinya. Iya, sekarang ini ayatnya lu baca dulu nih. Ayo yang denger di sini. Iya, Amsal 7. Udah dibaca Min. Ini udah lagi baca Min. Enggak ada masalah. Bagus, ya itu. Ya sudah, enggak ada masalah buat kamu. Sebentar dulu. Coba bisa tafsir At-Tabari. Diam dulu, Min. Lu diam dulu. Nanti Bang. Ini udah kami baca dan tidak ada masalah. Ada masalah dengan kamu? Aduh, jangan gitu. Enggak apa-apa. Selama kalian mengerti agama kalian yang sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kamu tahu. Ya udah tahu. Jadi agama sebenarnya dari Mas Gimin ini, kalau ayat itu bertentangan dengan hati nurani, pakai hati nurani dan akal budi. Betul. Dibuang aja begitu loh maksudnya itu. Saya bantu kamu itu. Akal budi itu harus diutamakan. Iya betul. Coba baca dulu
Mas Gimin, Amsal 789 nih. Monggo. Nggak enak kalau gue yang baca nih. Ntar ada yang lewat gimana? Kenapa itu memangnya? Coba baca deh, bantuin tuh kalau nggak bisa. Kecil nih layar gue di HP nih. Ya kelihatan kecil-kecil. Sama ini punya aku juga kecil-kecil ini. Waduh, akal budiku hilang ini. Akal budiku hilang, nggak bisa baca ini Amsal nih. Marilah kita memuaskan, apa itu? Memuaskan apa ya? Gua paham, gua nggak bisa baca. Apa itu ya? Nggak tahu tuh, penjelasan nggak bisa baca, kecil layarnya. Tuh, bentar. Pakai ini dong, kacamata, pakai kacamata. Ini kan ada Valen, ada Itzhak. Ya udah lu, Pak. Ahli banget sama perjanjian lama, ahli tentang tanah. Kenapa nggak kalian nanya kepada mereka? Udah ditanya Gimin, Etan ada Etan tuh. Enggak bagi. Etan suruh jawab tuh. Amsal. Ya lu yang jawab dong. Ini bukan punya Mumin. Punyaku dan punyanya Etan juga. Etan mah Muslim, budak. Loh, namanya Etan kok. Etan Yahudi loh. Muslim, budak juga lu kadang-kadang jadi orang lu, Min. Enggak benar lu. Nama-nama Yahudi. Ya terserah dia, nama mah tinggal nama kali lu. Oh, nyamar ya. Terserah lu, makanya lu baca dulu di Amsal, terangin ke gua. Kagak benar lu jadi orang lu. Gak kelihatan. Lagu lu perak lu kayak beras kantor, lu perak bener lu. 789 Amsal 7 ya. Oke. Dengan perjanjian ya. Habis itu kita baca At-Tahrim ayat 1 ya. Iya. Oke, sekarang Amsal berapa? Ayat 7, Amsal 7 ayat 8 sampai 9. 8 sampai 9. Oke, kita baca dari atas ya, dari ayat 1 ya. Serah lu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika sewaktu-waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, sedang menyeberang sedekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu, pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu-malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, kaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang di bawahnya. Ia baru pulang. Stop. Ya? Ini yang bicara ayat ini siapa? Biasanya Amsal ini kan disebut juga Amsal Salomo ya kan? Berarti siapa yang bicara? Ya bicara siapa? Ini tulisan ya, tulis. Iya, dari mana sumbernya? Ya mungkin dari Salomo. Bukan firman Tuhan gitu. Loh, firman Tuhan di Kristen itu beda sama di Islam. Kalau saya nggak nanya bedanya apa sama, saya nanya firman Tuhanmu apa bukan? Enggak, supaya tahu perbedaan. Saya nggak nanya. Saya nggak nanya perbedaan. Walaupun nggak nanya, saya terangkan. Nggak usah. Ini ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhanmu apa bukan? Firman Tuhanmu apa bukan? Buat saya usah. Ya terserah. Firman Tuhan adalah tulisan-tulisan kan? Iya. Baik orang Yahudi atau orang Kristen tidak percaya ada firman Tuhan seperti yang dipercaya sama orang Islam, yaitu kata-kata dari Allah SWT yang didiktekan melalui. Ini pertanyaannya. Nggak ada kayak gitu.
Ini Ya. pertanyaannya, ini kata-kata Yesus apa bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya udah. Berarti bukan firman Yesus, bukan? Gini. Gini Makanya- apa lagi? Diputar lagi. Kok diputar lagi? Ya Supaya udah. ngerti. Enggak usah. Supaya ngerti bagaimana. Ya udah ditangkap. Ini bukan kata Yesus, bukan firman Tuhan, udah. Seperti Al-Quran, jangan pernah berpikiran bahwa itu kata-kata yang jatuh dari langit ke bukit. Orang saya ngobrol sama kamu ini saya nggak mikir. Buat apa mikir ngobrol sama lu? Ya nggak apa-apa kalau kamu nggak Ya, pakai otakmu ya terserah. Iya, nggak perlu. Sekarang ini kata-kata Yesus apa bukan? Ini adalah pengajaran. Ini kata saya nggak nanya pengajaran. Ini kata ini Amsal ini kata-kata Yesus apa bukan? Bukan. Ini bukan. Terus dari kata-kata siapa? Ya kata-kata manusia. Manusia apa namanya? Yang nulis ini, yang nulis Amsal. Siapa yang nulis? Nggak tahu saya. Loh, Bibelmu nggak tahu piye toh? Nggak tahu. Memang kamu tahu. Terus akal budimu kemana? Sekarang Taurat itu yang ada ditulis di dalam Al-Quran itu. Akal budimu kemana? Kamu nggak tahu Bibelmu. Di dalam Al-Quran itu tulisannya siapa? Terus aku tadi ngomong ini sama siapa? Kamu nggak ngerti apa-apa ya? Taurat yang ada di dalam Al-Quran itu tulisannya siapa? Jangan pindah topik dulu. Loh, itu berhubungan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Taurat yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi tadi ini bukan firman Tuhan. Jadi bukan firman Tuhan Yesus. Bukan firman Tuhan ya. SWT apa bukan? Kok ngomongin Allah Subhanahu wa Ta'ala sih? Kagak nyambung. Ini orang ini kalau kepencet ini ada tertulis Taurat. Ini kalau kepencet gini nih muter nih. Iya, diputar kalau kepencet. Taurat di dalam Al-Quran itu tulisannya siapa? Ini yang ngomongin Al-Quran siapa sih? Di dalam Al-Quran itu siapa? Tadi topiknya apa sih? Topiknya Amsal, kenapa lari ke Al-Quran? Sama aja. Oh, sama aja, dari Hongkong, sama. Sama aja. Gimana ceritanya? Iya, kamu kan berpikir jadi kita saya nggak mikir lawan lu. Al-Quran ada sama lu. Taurat. Sekarang diputuskan dulu. Gimin, kesimpulannya. Ini tadi kesimpulannya ini tadi Amsal, kata-kata Yesus apa bukan? Jawab. Bukan. Kalau bukan dari Yesus, dari mana? Jawab. Yang jangan galak-galak. Ya Ini perlu ditengking dulu ini iblisnya. Hati-hati biar tahu. Jadi Islam di sini biar tahu bahwa kitab suci, pengertian kitab suci di Yahudi ataupun Kristen tidak seperti yang mereka sucikan. Di dalam Al-Quran ada tulisan di situ apa Taurat, Injil, Zabur. Itu apa? Kitab dari mana? Yang nulis siapa? Jadi, tulisan siapa? Kamu cari Gimin, kamu cari dulu nikah itu menurut Alkitab bagaimana, baru kamu bawa ke sini, jadi bisa dibandingkan. Kamu nanya-nanya nikah, tapi di ajaranmu nggak ada. Nggak penting. Iya, nggak penting buat kamu. Melaksanakan perintah Tuhan itu sesuai dengan di mana tempat kamu tinggal, nilai-nilai. Budi lagi situasi dan kondisi sikon ya, tergantung sikon ya. Mohon maaf kalau Kristen tidak menjadi orang Arab. Oke, akal dan budi. Jadi kalau orang yang jadi mandul dong Kristen kalau gitu, nggak bisa ngaku orang. Jadi doa nggak perlu pakai bahasa Arab, Tuhannya ngerti. Oke, berarti akal budi itu kalau di tempat yang di pelosok-pelosok sono yang masih belum pakai baju telanjang, nggak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan ikuti aja. Oh iya. Ada standarnya. Standarnya itu ada di dalam Alkitab. Bagaimana sih? Standar 1. Oke. Standar 1 apa standar 2? Sekarang pertanyaan kedua, waktu ngejajah Belanda ke Indonesia, itu gimana? Kenapa emang? Pakai akal budi nggak? Emang kenapa Belanda? Anda tahu penjajahan Belanda itu kan? Kenapa emang penjajahan Belanda? Ada 3G kan? God, glory, gospel. Katanya siapa? Kata siapa? Mana? Tunjukkan. Oh, mana? Mana Bang Handi? Itu ada perintahnya menjajah. Itu ada perintah dalam Alkitab tuh, Bang. Mana? Tunjukkan. Keluaran 20 ayat 10 sampai 11 baca. Oke. Apa di situ? Keluaran 20 ayat berapa? Ayat berapa? Ulangan 20 ayat 10 sampai 11.
Oke, ulangan. Ulangan 20 ayat berapa? Ayat 10-11. Ayat 10-11. Oke. Itu perintah menjajah ada dalam Bible itu. Udah, nggak usah nanya lagi. Gitu. Buka ulangan. Oke. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang didapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Terus kenapa emang? Titik. Itu maksudnya biadab betul perdamaian yang ditawarkan ini. Damai tapi jadi budak ini biadab nih. Masa? Yang biadab itu muslim. Coba aja. Kitabmu ini tengok nih. Jangan menutup mata. Menawarkan perdamaian tapi jadi budak dan kerja roti. Ini aturan apa ini? Ini bandingkan sama kalau tidak mau damai harus dibantai. Ini apa ini ajaran setan? Bandingkan sama Anisa 24. Apa? Anisa 24 apa? Bantahanmu apa itu? Bantahanmu. Bandingkan sama Anisa 24. Apa? Itu perintah menjajah atau bukan tuh? Enggak, bukan. Coba dibaca. Oh, bukan. Jadi gini. Jadi kalau yang jadi penjajahan, perbudakan, kerja rodi dari Bible. Enggak, makanya saya bilang jadi Bang Sugi, Pak Ustadz Sugi, kalau Anda tidak berdamai dengan saya, sesuai dengan zamannya, harus dibantai. Itu Tuhan apa hantu? Nggak ada begitu. Jangan ngarang-ngarang kamu. Nggak ada gimana? Kalau damai syaratnya harus jadi budak dan kerja rodi. Hah? Saat itu seperti itu keadaannya. Ini Tuhan apa hantu? Masa pada zaman itu Tuhan nggak ngerti keadilan? Adilnya di mana seperti itu? Soalnya dia diperlakukan seperti itu. Kalau dia nggak seperti itu, aduh, itu kita popo kayak gitu nyampah melulu. Makanya ada mata balas mata, gigi balas gigi, nyawa balas nyawa. Oh, sudah berarti sudah tidak berlaku lagi, betul. Karena memang peradaban berubah. Coba kamu bayangkan kamu hidup di zaman Musa. Nah, sekarang memang seperti itu. Oke. Sebelum tahun 45, Belanda menjajah ke Indonesia, ada gospel. Gospel di situ apa? Sebentar. Indonesia mulai ada tahun berapa? Indonesia mulai ada tahun berapa? Oh, pertanyaannya ini soal penjajahan, kok Indonesia ada tahun berapa? Maksudnya gimana? Apakah benar Indonesia dijajah oleh Belanda? Kalau Indonesia belum pernah ada tahun 45? Oke. Pertanyaannya ini yang benar ini begini, meskipun Indonesia nggak ada, adakah itu penjajah yang datang ke Nusantara ini? Nah, itu makanya buku sejarah itu harus jujur dulu. Ya, penjajahan di Nusantara ada karena ada perintah dari kitab mereka. Jelas itu, nggak bisa dipungkiri. Nggak mungkin. Makanya kalau kalian lihat perjanjian lama sama perjanjian baru, seolah-olah itu berbeda. Karena perjanjian lama itu konteksnya memang seolah-olah berbeda. Kenyataannya nggak berbeda ya? Nggak berbeda. Jadi itu yang menjajah itu siapa itu? Mana ada penjajah? Lah kita nggak dijajah memang Nusantara dulu. Emang berdasarkan Alkitab? Enggak. Loh, saya nggak tanya Alkitab kok. Orang ada perintahnya di situ. Enggak, saya nggak tanyakan Alkitab. Waktu itu kita dijajah enggak ini? Nenek-nenek moyang kita itu di Nusantara. Mana? VOC itu berdagang, bukan menjajah. Kamu dibohongin aja sama sejarah kamu. Loh, kalau nggak berjajah, kalau mereka itu mengadakan serikat dagang di sini, kok menguasai perdagangan. Nah, menguasai perdagangan itu dengan apa? Di situ kan tidak ada kecurangan-kecurangan di sana, memonopoli dan katakanlah nggak memintarkan orang Indonesia. Kekayaannya dibawa ke sana semua. Sekarang kayak gini, misalkan Cina datang ke Indonesia, terus boleh nggak di Indonesia? Begini itu kan biasa. Kalau zaman dulu itu bukan begitu loh ceritanya. Jelas kok mereka datang ke sini kok. Iya, mendirikan kongsi terus berdagang di monopoli. Nggak boleh selain Belanda yang berdagang, mereka sendiri. Itu kan bekerja sama-sama penguasa toh. Penguasa Jawa kan. Penguasa Maluku. Sejarah bahwa yang bisa berdagang itu cuma orang-orang Belanda. Selain itu nggak boleh. Ya, berdagang Belanda sama siapa? Kerajaan itu dihancurkan oleh mereka. Oh, enggak. Itu sejarah kan? Enggak. Dia itu memihak pada kerajaan ini melawan kerajaan ini. Kerajaan A misalkan ngomong sama di Belanda. Sekolah diajarkan nggak itu politik mereka itu divide et impera? Itu benar divide et impera. Kenapa? Ya, memecah belah untuk angkanya kan ada kerajaan-kerajaan itu biasa. Nah, iya kan dipecah belah itu. Di sana kan jelas itu. Mereka untuk impera, Pak Jul. Impera itu dikuasai. Nah, itu sudah jelas itu. Kita keluar dari konteks
Sampai sekarang pun dunia bisnis seperti itu. Mereka hanya pedagang. Udah, intinya menjajah ada di dalam Bible, diperintah menjajah jelas ada dalam Bible. Jelas di sejarah Indonesia, waktu kamu sekolah, Indonesia dijajah oleh siapa? Karena itu Nusantara. Waktu kamu belajar di SD, SMP, SMA, itu Indonesia dijajah oleh siapa? Nah itu makanya jangan ditelan aja kalau sejarah itu. Iya, makanya jangan kamu telan. Kamu belajar nggak sejarah. Sekarang gini, dari perkataan Indonesia dijajah Belanda itu aja nggak benar. Ya, Nusantara dijajah oleh Belanda itu kapan? Dan itu nggak dipelajari nggak di Indonesia? Nusantara itu apakah itu satu kerajaan Nusantara? Kan enggak. Ya, mungkin ada kerajaan-kerajaan di sana, tapi yang jelas di sana ada bukti sejarah bahwa orang Belanda VOC datang ke sini. Ya iya, menguasainya bagaimana cara menguasainya itu? Yang jelas kalau tidak ada penjajahan tidak ada Kristen. Enggak ada. Di Indonesia ini kalau tidak ada penjajahan nggak ada orang beragama Kristen, titik dah. Ini kayak Paul Jong juga. Kayak Paul Jong. Nah, terus habis itu kita merdeka kan, negara Indonesia ada. Terus ada agresi kedua dari Belanda. Itu apa niatnya itu? Ya dilihat aja dokumennya, benar nggak itu dari Alkitab ajaran-ajaran? Bukan, saya nggak berbicara dengan Alkitab, ini sejarah loh ini sejarah loh. Waktu kita merdeka, sudah merdeka kan, itu ada agresi kedua. Iya, terus kenapa? Agresi kedua itu, kenapa? Ingin merebut kembali kan tanah jajahannya. Ya wajar toh. Oh, wajar. Menurut kamu wajar? Ya memang, kenapa memang? Oh ya, wajar begitu ya. Jadi seseorang menjajah di tempat kita itu wajar begitu. Itu bukan ajaran Yesus ya? Oke. Janji itu loh. Dari tadi saya bertanya ajaran Yesus itu. Termasuk perang salib, misalkan ada kekejian. Emang itu diajar. Saya nggak tanya perang salib tadi di Indonesia saja. Iya, makanya supaya tahu, makanya supaya tahu juga itu bahwa kita Nusantara itu dijajah dan itu sudah ada di sejarah Indonesia, sejarah di SMP. Kalau kamu itu menolak ya, kamu protes aja sama guru sejarah. Nah, sekarang sebaiknya kalian kamu harus protes kepada guru sejarah. Juga baca. Kalau kamu mengatakan tuh kalian juga baca aja, berarti kamu nasionalismemu itu perlu dipertanggungjawabkan gitu. Kamu yang dia bukan orang Indonesia, dia bukan orang Indonesia. Gimin, yang namanya deklarasi kebangsaan tuh kapan? Indonesia deklarasi kebangsaan, kamu tahu nggak kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Waduh, kacau nih. Deklarasi kebangsaan kita ajarin, nggak usah pakai kitab-kitab perdeka sejarah aja, biar dia paham. Iya benar. Negara yang baik. Kita masing-masing kita kitab. Saya ikat dulu si Gimin, saya ikat dulu biar nggak lompat-lompat. Gue ikat. Ya udah, ngomong. Gue udah ikat. Biar lurus ngomongnya. Silakan. Ini deklarasi kebangsaan Indonesia kamu nggak tahu kapan ya? Nggak tahu. 1928 tuh ngapain Indonesia? Ya, itu cikal bakal Indonesia. Cikal bakal ya, ngapain di situ? Cikal bakal itu ngapain? Ya, sebagai negara bangsa. Kenapa? Ada pemudanya, ada pemuda pertamanya. Ya, pemuda kan, pemuda Celebes, pemuda Yongjong Java, Sumpah Pemuda, budak. Ya kenapa memang Sumpah Pemuda? Apa isi sumpahnya? Apa isi sumpahnya? Kamu tahu nggak? Kenapa sih kamu kayak gini nih? Lah iya, kamu bilang Indonesia kapan lahirnya kan tadi kan? Iya kan diproklamasi. Ya, sekarang deklarasi kebangsaan itu kapan? Iya, itu kan baru permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1908 kalau mau mulai lagi kebangsaan. Ya kan kebangsaan itu 1908. Baru kemudian lebih mengkristal lagi 1928. Kemudian diproklamirkan pada 1945. Jadi Indonesia kapan adanya? 1945. Deklarasi kebangsaan itu kapan adanya? Itu kan deklarasi kebangsaan, bukan proklamasi. Proklamasi itu kan hari lahir. Loh, kamu kalau mengakui diri Indonesia itu mengakui dirinya kapan? Kita merasa dijajah kapan? Kamu nggak merasa nenek moyangmu dijajah, Pak? Sekarang gini, kalau kamu ngomong kayak gini, mungkin kamu masuk akal ya. Coba kamu tanya sama orang Papua, masuk akal nggak? Apa? Ini yang bicara di kamu orang Papua. Iya, walaupun saya bukan orang Papua. Orang Papua bawa orang lain di sini aja. Indonesia. Mereka orang Indonesia bukan? Sebentar. Gimin, sekarang kamu ini kau wakili dirimu. Benar, Bang. Wakili dirimu dan keluargamu. Gimin, saya ulang ya, wakili dirimu dan keluargamu. Jangan wakili orang lain. Ya, kamu kan merasa paling hebat. Paling canggih. Itu kan harapanmu kan begitu. Coba kamu posisikan dirimu sebagai orang Papua.
Apa kamu merasa seperti itu? Enggak. Oke. Pertanyaan saya ke kamu sekarang, orang Papua orang mana? Orang Indonesia. Nah, terus? Tapi kenapa kalian pakai mengundat-undat? Perjuangan 28 mana orang Papua nggak ikut? Tapi bukan mereka, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Anda tahu tentang sejarah Papua masuk Indonesia tahun berapa? Aduh, ngapain sih ngomong kayak gini? Iya, harus itu kebangsaanmu. Kacau nih orang nih. Yang kebangsaan udah ngalor ngidul dia itu. Misalkan jelas loh ya di buku sejarah itu kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, itu udah jelas itu. Di situ sampai sekarang lah kamu buka ya di buku, kalau kamu punya anak ya, kamu buka pelajaran SD-mu itu buku sejarah. Indonesia dijajah oleh siapa? Satu, bisa juga Inggris, Portugis sama Belanda. Nah, itu total semua 350 tahun. Bener nggak itu kita dijajah? Nah, makanya itu harus dipelajari lagi. Bener nggak? Iya, makanya itu kamu pelajari apa enggak? Makanya harus dilihat dulu, benar nggak kita dijajah? Enggak itu kalau kita dijajah apa enggak? Benarkah yang dijajah itu Indonesia? Saya nggak mengatakan itu Nusantara. Nusantara waktu itu dijajah oleh Belanda, tapi kamu beralih itu. Kita sudah ada sekarang sebagai bangsa. Ya, kamu mengatakan itu perdagangan, tapi di dalam buku sejarah kita dijajah loh. Iya, ngomongnya begitu ditulisnya, tapi belum tentu. Berarti itu sejarah, kita percaya dengan sejarah apa dengan omongan kamu? Bohongin loh kamu. Loh kok dibohongin? Nah, kamu percaya dengan sejarah di buku-buku SD, SMP, SMA itu percaya apa enggak? Saya nggak percaya kalau itu jujur. Saya nggak percaya apa enggak? Kalau kamu berarti dari sistem perdagangan, tetapi di buku sejarah itu mengatakan bahwa kita itu dijajah oleh bangsa. Nah, itu memang ditanamkan di otak kita seperti itu. Belum percaya dengan buku sejarah kalau begitu. Lu nggak percaya memang. Buku sejarahnya nggak benar. Oh, kamu nggak percaya dengan buku sejarah? Biarkan Banjul dulu. Biarkan Banjul. Kamu nggak merasa dijajah itu? Gini, kalau kamu merasa dijajah, kamu harus. Kamu kok. Kamu nenek moyang kamu merasa nggak dijajah? Ya sama aja lah. Gak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Lu gak usah kenapa? Tes dulu ini kebangsaanmu. Kamu merasa dijajah nggak nenek moyang kamu itu? Waktu bangsa asing ke negara Nusantara ini, Nusantara lah. Justru saya yang sering dengar itu begini, pejuang-pejuang itu yang mengaku sebagai pejuang, yang kok mengaku pejuang itu jelas pejuang ada loh itu, bukan mengaku loh. Kita yang mengatakan pejuang itu, Soekarno juga pejuang kita itu sudah ada itu di buku sejarah. Pejuang Islam ada, pejuang Kristen ada loh. Kalau kamu itu pejuang menganalog itu cuma diadakan, berarti kamu mengkhianati agama kamu sendiri. Orang Kristen juga berjuang loh di situ. Ada loh. Orang Kristen juga ada yang berjuang. Loh, kamu mengatakan itu cuma diada-adakan itu gimana toh itu? Itu pahlawan Kristen juga ada, kita akui itu. Jadi selama ini dokumen negara yang ada di negara saat ini salah dong. Menurut banyak yang salah memang. Banyak yang salah. Berarti dokumen negara. Terus kalau kamu mengatakan itu salah, kapasitasmu itu sebagai apa? Sejarawan, ilmuwan, atau apa? Atau cuma asumsi doang, atau cuma omong kosong doang yang informasi yang benar, yang objektif. Baik kalau gitu. Sebentar, berarti kita luruskan dulu. Berarti enggak si Gimin menilai bahwa dokumen negara rahasia ini dokumen negara loh. Bukan sejarah negara, dokumen beda dengan sejarah, oke? Dokumen negara yang ada saat ini di pemerintahan itu Anda sebut palsu berarti. Salah. Dokumennya bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Anda pernah baca dokumen negara? Belum. Oh, ya udah, makanya belajar dulu deh. Makanya sekarang dibacain aja. Benar nggak dokumen ngomong seperti itu? Ini orang ini berkelit. Jadi dia itu merasa kita nggak dijajah itu dengan alasan itu cuma perdagangan. Iya kan? Jangan juga. Soalnya kan diarahkan tadi itu. Iya, kumut semua. Ini jelas orang ini itu kebangsaannya perlu dipertanyakan lebih dalam lagi. Orang ini tidak mengakui bahwa kita itu dijajah. Nusantara pernah dijajah, tapi dia beranalogi, beralibi itu cuma dagang. Padahal di situ syarat dengan 3G. Dia mau mengingkari itu, makanya aku arahkan ke sana. Nasionalis orang ini perlu dipertanyakan. Dan dia mengatakan itu pejuang-pejuang itu cuma bohongan. Lah ini perlu diragukan, padahal di sana saya akui orang Kristen juga ada pejuang di sana. Artinya mau beralih ini, mau beralibi lagi ini. Di sana syarat kok dengan 3G itu, God, Glory, and Gospel. Itu sudah jelas dia mau mengingkari di sana. Itu jelas ada di dokumen negara. Enggak usah dokumen negara terlalu jauh itu. Di buku anak SD sejarah. Coba kalau punya anak, Iman Villa yang ada di live comment juga ada di sini. SMP, SMA sampai sekarang itu. Buka aja. Kita negara Nusantara lah, waktu itu belum ada Indonesia. Itu pernah dijajah selama 350 tahun dan di situ syarat dengan 3G.
udah tercantum itu di dalam buku sejarah itu nggak bisa dipungkiri lagi. Nah ini saudara Gimin mau mengaburkan masalah sejarah ini, ya ini orang kayak begini nggak bisa dibiarkan. Dia mau mengaburkan ini. Ada konsekuensinya Pak Jul. Kalau dia nganggap tidak ada penjajahan, berarti pejuang-pejuang yang meninggal pahlawan nasional itu dianggap tadi nggak menganggap. Dia tadi nggak menganggap. Dia tadi nggak menganggap. Padahal saya itu mengakui bahwa ada juga pejuang Kristen. Ada di satu, ada itu pejuang Kristen ada. Ini orang ini perlu dipertanyakan ke nasionalismenya. Jangan ditanyakan ke agamaannya. Patimura ada Patimura. Iya, itu banyak teman-teman Kristen yang Muslim juga yang Kristen yang Muslim juga banyak yang berjuang. Tapi lebih banyak terus terang ini kita fair banyak yang Muslim. Betul. 90% Muslim yang 10% itu Kristen. Kita akui kok itu. Tetapi di situ ada namanya Divide et Impera. 3G sudah ada. 3G itu artinya apa? Glory, kemewahan, gospel, yaitu menyebarkan Injilnya itu, sama God mencari kekayaan. Dan itu dibawa oleh siapa? Oleh penjajah. Dan itu ada, gospel itu membawa apa? Membawa Alkitabnya atau Biblosnya. Itu jelas itu ada. Di samping mereka itu berdagang, ada misi di belakangnya itu. Misi untuk menyebarkan agama Kristen. Itu fakta. Itu fakta sejarah itu. Gua curiga ini si Gimin ini masih sisa-sisa kompen ini orang ini kira-kira nih. Kayaknya masih ada darah company dalam dirinya. Ini fakta nyata. 350 tahun itu para penjajah datang ke sini. Indonesia masih mayoritas Islam. Dengan kekuatan sedemikian dasar itu ya sampai 350 tahun itu. Kita masih negara terbesar di dunia ini masalah Muslim. Berarti misi mereka itu gagal. Tapi di sini saudara kita, teman kita yang Gimin namanya dari Kristen itu mencoba mengaburkan sejarah. Dia nggak mau mengakui Indonesia. Oke lah, Indonesia memang dibentuk tahun 1945. Tapi di situ ada Nusantara. Ingat, Nusantara. Memang belum ada Indonesia. Nusantara itu. Tuh, mau mengaburkan sejarah dia itu. Dia ini anak buahnya Paul Jong, si Paul Jong ini. Ya kita nggak menuduh ke sana, nggak menuduh. Apalagi disangkutkan dengan Papua dan lain sebagainya. Dia mau mencoba mengaburkan. Iya. Dan selama itu orang Kristen di sini ya nggak pernah loh merasa nggak nyaman. Kamu masih hidup, masih bernapas di sini, masih berak di sini. Dan di sini mayoritas Muslim. Dan kami mengakui kamu sebagai warga negara, meskipun kami yang mayoritas, kami tidak mendirikan negara Islam. Itu atas kesepakatan kita semua, kesepakatan bapak-bapak bangsa itu. Bukan bapak-bapak gereja ya? Bukan itu. Dan kalau kita menyangkut ke piagam Jakarta itu ada kata-kata Allah di sana itu dengan legowo ulama-ulama kita itu enggak memakai kata-kata Allah karena kita tetap dalam satu keragaman kan, meskipun kita berbeda-beda tetap satu. Ya makanya dalam diskusi ini meskipun kita berbeda tetap satu bangsa, satu anak, satu tanah air. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, meskipun kita berbeda, jangan sampai kita terpecah. Nah, kalau ada orang kayak begini mau memecah belah, mengaburkan sejarah, orang ini perlu dibinasakan. Oh, jangan dibina maksudnya. Jangan dibinasakan, dibina. Dibinasakan kebodohannya. Betul, kalau itu betul. Itu belajar lagi saudara Gimin untuk belajar sejarah. Jadi Nusantara itu memang ada di zaman, ya itu di Gimin ada di ketak-ketik itu. Di Nusantara itu, Nusantara ada di zamannya Mojopahit. Dan juga masih ada di zaman kerajaan-kerajaan dulu. Itu Gimin. Belajar sejarah lagi ya, biar pinter. Kalau perlu baca buku anak-anakmu itu. Jangan kamu mengaburkan sejarah loh. Jadi dilihat latar belakangnya. Sumpah Pemuda itu karena perasaan sama dijajah. Makanya pemuda itu bersatu untuk melawan penjajahan. Gimin, yang dijajah itu bangsa. Udah, buka sendiri-sendiri. Jadi isi Sumpah Pemuda itu ikrar, tidak mandang siapa agama di situ. Itu bercampur baur di situ, ada Muslimnya, ada Hindunya, ada Kristennya gitu. Tapi melupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melupakan semua gitu. Waalaikumsalam. Yang lain di mute dulu, yang lain. Sebentar dulu, saya berdua lagi nih. Yang lain di mute. Itu 350 tahun nggak itu? Apanya 350 tahun? Iya, mulai Sumpah Pemuda ke 45 ada 350 tahun nggak? Ya belum sampai lah, budak. Iya makanya. Kesadaran berbangsa itu hanya baru ada di tahun 1908, baru ada itu.
sebelumnya perjuangan itu terpecah-pecah. Nah, ya terus ada daerah-daerah yang merasa dijajah oleh Belanda, tapi banyak juga daerah yang sebenarnya berkongsi dengan Belanda. Kalau daerah mana yang berkongsi? Sebentar. Banyak. Daerah mana? Sebentar dulu satu-satu. Daerah mana yang berkongsi sama Belanda? Itu di Jawa itu kerajaannya itu salah satu, nggak tahu itu. Saya ulang dulu pertanyaannya, budak. Daerah mana yang berkongsi dengan Belanda? Kamu yang budak. Daerah mana yang berkongsi dengan Belanda? Itu Dendels. Daerah mana? Kalau itu Inggris kan, Dendels itu. Tanah itu kan sudah. Daerah mana yang berkongsi dengan Belanda? Jawa mana? Kerajaan di Jawa itu banyak macam-macam. Kerajaan apa? Ada yang mereka perang. Kerajaan mana? Sebentar, ini nggak boleh nih, nggak benar ini. Kerajaan mana? Daerah mana yang berkongsi dengan Belanda? Daerah mana? Daripada salah, sekarang dicek aja di Google. Sekarang kamu jawab, cari di Google, saya tunggu. Ya, saya nggak hafal. Kalau nggak hafal, berarti kan nggak. Kamu mengadakan premis ada daerah-daerah yang berkongsi dengan Belanda. Sekarang gini aja. Bagian Indonesia ini yang sekarang kisah kayak bersahabat dengan Belanda, dengan penjajah. Raja itu ditangkap karena apa coba? Gak usah banyak ngomong daerah mana. Sebentar, daerah mana yang berkongsi dengan Belanda? Lu jawab dulu. Gini orang. Udah. Gini orang ini nggak bisa. Masalah Kimen. Bisa nih. Jangan. Masalah ketuhanan nggak bisa diajak untuk diskusi. Masalah ketatanegaraan dia udah ngawur. Lah orang kayak gini, apa perlu kita lanjutkan? Kita sudah puas ya main-mainin dia ini. Udah kelihatan kok kebangsaannya sudah. Begini, amburadul. Jangan karena kelemahan. Kelemahannya sudah amburadul. Jangan karena kelemahan. Ya, orang ini nggak bisa diajak untuk berdiskusi. Iwan Villa yang ada di live comment bagaimana nih? Orang ini tetap kita pertahankan di sini atau kita keluarkan? Tunjukkan jalan keluar dulu, Bang Jul. Iya. Silakan. Ini karena kamu sudah di luar Indonesia, kamu nggak pantas di sini. Karena di sini orang Indonesia semua. Ya, tunjukkan jalan. Merasa bukan orang Indonesia dan kita menghabiskan waktu di sini dengan penjelasan tentang sejarah, tapi kamu tetap dan tetap ingin mengaburkan sejarah. Ada jalan keluar untuk di sini. Klik left room langsung keluar kamu dari sini. Ya betul. Dituntun aja. Ya Iwan Villa ya untuk yang ada di live comment. Ya. Karena kebangsaannya jelas nggak mumpuni orang ini. Sebelum kita berbicara lebih banyak lagi dan nggak ada gunanya kita berdiskusi dengan kamu. Kebangsaan juga amburadul. Betul. Silakan kamu untuk keluar dari Zoom ini. Kita tunggu. Jalan keluarnya Anda tahu kan ada warna merah itu, Lip. Kalau kita di sini berdiskusi dengan si Gimin itu kita ketularan gobloknya. Betul. Nggak ada manfaatnya ini. Belajar dulu Min, keluar nyari buku sana ya. Dia ingin mempertahankan egonya tetap di sini. Wah, lama-lama nanti kita disangka mengakomodir seorang yang yang menistakan sejarah gitu. Oke. Ya. Teman-teman di live comment juga setuju kalau saya kick, ya udah kita kick aja. Silakan. Saya setuju. Oke, sudah di kick. Ya, keputusan Amir kami dukung semua. Silakan. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman. Ya ini kita sudah puas mempermainkan, membongkar apa yang ada di dalam pemikirannya. Kita ajak diskusi tentang keagamaan juga. Ya begitulah kita tahu. Kalau yang belum tahu silakan di rewind ataupun diputar ulang video ini agar tahu kapasitasnya si Gimin itu bagaimana. Setelah itu kita uji dalam sistem ketatanegaraan, sistem sejarah. Dia itu mengaburkan. Dia nggak mengakui pejuang kita dan dia tidak mau mengakui sejarah Indonesia pernah dijajah atau Nusantara lah pernah dijajah. Dan dia berkelit sampai berbusa-busa dari dia itu. Artinya dia itu melindungi kepentingannya. Karena di sana jelas penjajahan itu ada 3G di sana. Oke, Iwan Villa yang ada di live comment, saya kira sudah cukup ya, Iwan Villa? Cukup. Oke, terima kasih untuk atensi kalian yang ada di live comment. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajul, setelah dibongkar ada nggak isi kepalanya? Ntar lu masih live. Matiin dulu semua.